Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah nggak? Selamat pagi. Pagi. Sekolah dong. Nanti ayah jemput pakai motor ya. Hari ini saya sama Budi Nanti ayah jemput kita pakai siaran motor. Kita seperti biasa jajan di Radio ya. Mara Kalau akan di pintar Bandung kita di jajan. 106,7 FM. Jajan. Bahasan Lihat kita kincir, adalah hari ini Tapi tentang akan parenting, harus pintar sekolahnya ya. yaitu tentang ayah si Raja Tega, the King of Tega. Iya. Kayak di situ apa kita ayah main si band Raja ya. Tega? Tapi nanti akan harus sekolah dulu kita ya. akan bahas. Gimana Bu Dia? Ayah jemput. Iya, nanti kita Iya. akan bahas sebenarnya Main bandnya belum pengalamannya buka, simple ya, pengalaman dari keluarga belum kami. buka, dia kalau Gitu, jam segini kemarin ya. Ya Arfi itu yang Nanti contoh pas akan yang pulang nyata sekolah banget baru buka. gitu. Terus dari situ kita terinspirasi, oh ya kita angkat gitu. Ya. Karena sepertinya ini tema yang sangat bisa terjadi di semua Oke. keluarga gitu. Jadi kita bahas Iya, apa lihat sih barbar boleh. ayah si Raja Tega itu, Tapi bagaimana belum buka. Ini harus sekolah definisinya dulu. apa, lalu Pulang akan juga sekolah, baru aplikasinya dalam barbarnya pendidikan buka. anak apa. Nah kalau tidak ada ayah si Raja Tega, Enggak, anak cukup. juga Lihat dulu coba. seperti apa Lihat dampaknya dulu gitu ya. ya. Ayah mau Terus masuk dulu ini ya. ya itu figur Ayah Raja juga Tega yang sekolah jelas nih. ayah. Nah kalau mamahnya Iya, lihat ternyata ayah. jadi si Raja Ya. Tega itu juga gimana, nanti kita bahas ya. Oke. Jadi ada yang namanya apa ya, fitrah keayahan dan fitrah kebundaan. Nanti itu juga kita akan bahas ya Bu Dia ya. Gitu. Stay tune ya. Kalau ada yang mau nanya, monggo silakan bisa komen di sini. Atau kalau misalnya mau lewat WhatsApp juga bisa ke 0811 210 1067. Itu ke Radio Mara gitu. Nanti kita akan bahas. Gitu. Thank you. Kita begini jadi. Oh iya. Dan basket juga nggak? Saya penonton Ceria. berceria. Tim Hore ya? Tim Hore saya. Nanti ya insya Allah Kamis rencana mau ke tempatnya Wiwit tuh, yang di Setara Setara Duta. Duta. Bikin apa? Tahu dia bilang ayo ngumpul nyaru hayu. Oh iya. Gitu. Tahu silaturahmi lah. Iya betul. Ini mah lama tidak berjumpa. Hebat pilihan hidup Wiwit mah. Berhenti kerja terus usaha sama si Fun. Betul. Fun bareng kan ya? SMA 2 juga ya? Bareng. Si Rio, si Fun, Wiwit. Jadi mereka memang usaha bareng bikin printing itu ya. Iya. Bareng. Sama Rio juga gitu? Rio mah enggak ya? Beda. Fun sama Wiwitnya. Full itu. Dulu mah sempet ngekos bareng gitu tuh waktu awal-awal di Jatinangor. Pas kuliah sama Wiwit. Wiwit, Fun, Tommy dulu tuh kita. Terus akhirnya Saya kosnya masing-masing balik ke Bandung. Saya balik. bolak-balik. Itu. Akhirnya memilih tidak ngekos. Kenapa kan? Nggak enak juga ya di sana. Dulu kan pas gersang nggak ada apa-apa. Terus Tahun 96 belum sebagus sekarang. belum sebagus sekarang. Kita tahun pertama angkatan psikologi yang pindah ke Jatinangor. Oh. Gitu yang pertama. Jadi masih tempat makannya cuma satu, namanya Munggaran. Dan itu kan ya. anu bareng gitu, bareng sopir truk. Iya. Berarti harus keluar area kampus dong. Iya, itu pun ada di area kampus. Apa di luar area kampus, kan? si tempat makan Ke itu. jalan raya dulu. Mm-mm. Oh gitu. Jadi dulu mah area kampus tuh karena baru jadi ya, jadi belum ada tanaman-tanaman gitu, masih gersang. Sekarang mau indahnya. Sekarang bagus saya ya. Terus ada mall apa? Jatinangor Town Square. Town Ya. Square. Eta keren oke lah, lumayan lah ya. Starbucksnya ada. Dulu mah zaman saya cuman ada satu bioskop. Apa itu? Di Jatos juga bukan? Bukan, yang sekarang jadi ini apa? Jogja atau apa gitu sekarang. Oh di situ ada bioskop Nah itu tuh dulu bioskop dulu tuh. Nah itu tuh bayarnya 2.500. Oh iya? Kalau kita pakai KTM, kartu mahasiswa jadi 1.500. Tapi
Tapi sama update sama yang di Bandung. Enggak. Filmnya teh jadul gitu udah beberapa bulan kemudian baru Iya. ada dia. Baru ada. 6 bulan setahun lah baru ada. Jadi nonton sakosan nonton bareng. Nonton teh limaan sakosan gitu udah Iya. kayak desa saha. Sampai kan aduh tiris pisan gitu. Bang, ini terlalu dingin. Dikasih remote-nya sama dia. Dek, mau berapa sok aja sendiri. Serius? Remote AC di kosorangan deh. Best eta. Susurian deh, aduh. Kala itu. Aduh, aneh. Hari udah ini emang parem ya? Itu belum Oh, dinyalain. belum. Ah ya katanya. Udah betul emang? Apa? Kayaknya sih. Kemarin mah kan kata dia Ada panas. pertama kali saya ke Jatinangor bener-bener kayaknya. Terus pindah ke kos saya teh. Awalnya mah pindah dulu ke satu tempat sebelum balik ke Bandung. Soalnya spooky. Berhantu. Wah asli itu. Saya baru ya. Karena saya suka bolak-balik ke Bandung, jadi si kosan itu cuma dipakai siang gitu, buat istirahat, jeda kuliah gitu. Dan suatu saat teman-teman kosan yang lain kan nyewa satu rumah bareng-bareng gitu. Kesini dong. Oh ya udah, Kumpul semua. kumpul kita malam-malam menginap dong. Ya. Nanti malam minggu. Saya datang kan itu terus. Baru nanti kemudian ngarapel gitu saya pikir tuh ya. Jam 10 kan biasanya udah pada balik. Jam 10 malam kok nggak ada. Jam Itu di rumah tuh nungguin. Iya, di kosan gitu, di satu di kontrakan gitu. Terus jam 1 pagi mati lampu. Dan Sorangan. poek bisa. Begitu keluar lebih poek di luar daripada di dalam. Dan Tuh Ani. Cicing nyalakin akhirnya pakai lampu ya teh pakai apa lilin terus kayak gitu gitaran teh jerang gitu. Dulu kan lagi ada apa majalah yang musik gitu loh. FPS. Yang chordnya gitu kerja-kerja gitu. ternyata yang lain pada kemana? Pada balik ke Bandung. Jadi mau Oh. dikerjain. Nah, terus tiba-tiba jam 1:30 lah. Ada yang tuh Dan sah. ini masih dalam kondisi mati lampu. Masih dalam kondisi mati lampu. Jadi saya cuma berbekal si lilin di dalam kamar. Udah, dia ada yang buka pintu. Kan dikunci sama saya. Ketok-ketok. Ada yang tok-tok terus buka kunci ketek-ketek gitu. Anjir. Oh, sudah nanti baru udah karek datang. Saya teh positive thinking gue. Oh, baru udah karek datang. Ku aing kawean sih. Saya ratu. Pura-pura padahal saya teh diselimutan. Pintu teh kan ini nih. Saya tidur di sini. Pintunya kebuka nih. Pintunya ada yang buka. Saya pura-pura dua jelma kedenger banget. Wah, pakai bahasa Indonesia tapi ngomong. Datang juga nih anak. Iya udah lama dia. Kita kerjain yuk. Cek si orang eta teh. Jangan lagi tidur biarin aja. Padahal saya teh ngaji pura-pura perem. Padahal saya teh sare. Enggak tahu tuh suara siapa. Tahu. Udah kedengeran saya kayak suara teman saya gitu. Kayak teman. Kayak teman saya. Jadi saya berniat mau ngarawasan mereka gitu. RK gawean saya teh. Begitu mereka nutup di panto, mereka jalan ke arah sana. Sebelah sana tuh dapur. Terus saya dikejar ke dapur. Terus saya ngarawasan saya teriak. Wah! Terus Nah, cari ke kamar mandi, ke dapur, semua kalau di setiap kamar gak ada orang. anjir. Pantu, wah langsung digurudungku. Tapi kan isuk-isuk teh sare ge we pakai selimut. Anjir saya merindingin. Ngomong asli. Jelas Wah, ngomong. Jelas. mimpi meureun. Lah orang aku bangun ini kok lagi gitaran. Dan nggak tidur ya. Gitu tidur ke gitaran terus ada orang buka ini. Saya maksudnya mau ngagetin saya. Mau ngagetin orang gitu, mau ngagetin teman-teman saya. Jadi begitu dia jalan ke sono saya ketiap wah gitu karena alasan. Efek teh PTM itu mah lupa. Pagi-pagi begitu ada matahari terlihat caat langsung balik saya naik motor ke Bandung. kalau kamu yang ada di situ. Wah, saya teriak aja sampai orang-orang melihat. Gila. Soalnya di luar lebih gelap daripada di dalam. Jadi saya tuh
di antara kebun-kebun gitu. Oh. Si rumahnya teh nggak ada. Di mana aja? Jatinangor di mana? Di Di komplek Ciseke. gitu kali ya. Oh, Ciseke. Tapi masih ini apa ada kebun bambu Ada gitu masih loh. Caka Awi. Jadi saya di antara Wah, Caka tuh, Awi. Awi eta Iya. warnanya tuh juring hunggu. Wah, itu mah bener. Halo teman-teman, terima kasih sudah nonton ya. Barusan selingan aja ya. Ya kalau bahasan seriusnya nanti setelah ini ya. Barusan mah cerita tentang zaman ngekos di Jatinangor. Itu mah positif hantu. Hantu. Ah itu mah bener itu mah. Ini Saya hantu. sieun. Ah dari situ saya benernya bolak-balik tuh naik ngekos. Dikerjain temennya, dikerjain jurignyaan ya. Aduh, itu mah bener. Jadi asalnya mah ya banyak gitu. Satu saat kamar saya bocor. Hmm. Saya naik ke atas, ternyata ada si genteng yang geser. Nah. Saya rapikan udah. Saya nemu kertas, bukan kertas ya, kain merah, warna merah pink gitu, dibungkus plastik. Plastik ternyata transparan gitu. Ya. Oh, saya bawa kan ke bawah. Itu naon sih? Ke teman saya. Jadi sih naon. Terus saya digunting si plastiknya, dibuka lah, si pink itu. Tadi di dalamnya denah rumahnya. Di denah rumah itu ada huruf-huruf Arab. Naon itu? Gundul ya. Cik teman saya ieu mah jangan ngajagaan imah. Oh. Entong percaya nu kieu sirik gitu. Oh nya satu kumaha orang percaya ka Allah weh gitu. Ya tuh kumahakeun? Picen weh. Nah semenjak dipicen itu bermunculan. Jadi memang mungkin rumah itu memang sudah ada penunggunya mungkin. Iya kayaknya. Tempatnya ya, lahan itu. Tapi itu juara tuh kalau dia sampai ngobrol dulu apa tuh gini apa ada Datang juga nih anak nih. sih. Asli datang juga nih anak sih. Udah lama sih kerjain yuk segitu. ya kan kebayang tuh ih. Jadi saya pikir tuh teman saya aja gitu. Jadi saya bukan balas kayak gawean gitu. Jadi saya kayak ketayapan mau ngagetin. Pegdewe. Ya. Yuk. Ini isi channelnya menipu-penipu semua nih ternyata. Si sampai gitu. Baru tahu saya. ...106,7 Mara FM, musik terpilih. Sepanjang hari. Selamat pagi buat teman Mara yang baru bergabung. Jangan lupa badannya di kertek-kertekin. Nggak boleh. Itu Itu nggak boleh dikeretak-keretak. Digitu-gitu itu apa tuh? Begini ini. Iya dikeretak-keretak sih. Itu apa Tapi sih tulang-tulang kita nih sendi-sendinya nanti bahaya. Nanti Oh, habis iya, minyaknya. bener. Sendi Nayuan kan? Sandi. Kalau teman Mara yang tahu berarti teman Mara seangkatan sama Tom Tom. Di sini ada teman sangat. Aduh. Dan teman Mara seperti yang udah kita bilang, kalau setiap hari Selasa kan kita ada All About Psychology with Dandia. Nah ini sudah hadir nih Kang Dandi dan Teh Dia. Selamat pagi Kang Selamat Dandi. pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah tuluh. Wah, kemarin Lebaran gimana Lebaran kemarin? Lebaran kemarin di rumah aja Di kita. rumah nggak ikut ini? Ikut Nyembeli? sama tetangga-tetangga. Oh. Kita Iya, tetangga tetangga rumah motong ini ya kambing ya kemarin. Ada tragedi itu nggak, ditendang sapi mungkin? Yang kemarin itu yang Karena viral ya. banyak tuh. Heboh banget kan. Betul. Banyak banget di sosial media. Sapi di mamuk, WhatsApp group, loh. Iya, iya. bertebaran video-video. Dan segala Kemarin tuh macam. yang ngalamin hal lucu tuh Teh Dia malah. Aha. Jadi kemarin tuh kita habis sholat, terus kita lagi di parkiran, nih Teh Dia lagi nongkrong, tiba-tiba ada apa tuh dia? Ada sapi lepas. Oh, ya juga. Saya di Oh. mobil langsung takutnya disundul atau apa ya. Ah. Tapi saya amazed ya melihat ekspresi si sapi. Aha. Dia itu kalau kata bahasa Sunda mah apa namanya tuh? Jadi lirik kiri lirik kanan Iya. karena tahu dia itu muka bersalah gitu loh. Oh. Jadi Begitu dia yang melihat gitu, Gitu. melihat Oh, kiri iya. kanan terus ngelihat ke
belakang gitu ya, mungkin dia ngelihat Dia noleh-noleh memastikan gitu ya. noleh-noleh memastikan ada yang mengejar atau enggak gitu ya. Terus dia itu di PMI Dago Ah, di Dago, atas iya. gitu. Ah. Jadi Kan saya sholat di Jakarta ya. Iya. jadi dia ke tamannya di atas apa sih, ada semacam taman ya, taman kecil gitu. Iya. Dia naik, terus saya di mobil di parkirannya, aduh saya langsung nutup pintu ya, takutnya itu dia menegur saya, takutnya Neng gitu ya, sendiri aja gitu kan. Tuh kan ternyata banyak ya Tom ya kejadian gitu ya. Ternyata saksinya di depan kita. Iya benar, harusnya kemarin aja kita undang ya. Iya. Aduh, karena mungkin itu nggak tahu kurang koordinasi atau apa, atau mungkin karena banyak banget loh apa kemarin Video-video juga ada yang lepas. ditendang, ada yang Iya. ini tadi aja kita bacain sampai giginya rontok 5 ya. Masya Allah. Yang perempuan itu ya? Bukan yang cowok, Oh, yang cowok. di Jakarta kejadiannya. Oh, Ada yang perempuan ada juga. Ada juga perempuan yang lagi megang kena juga. Aduh. Lah ngapain Ikutan megang. ikut-ikutan nih guru? Penasaran Aduh, nggak sih? Kalau ibu. sampai sapi lepas itu kan orang yang mau nangkap sapinya juga parno, takut. Iya mikir-mikir gitu. Mau Itu sendiri nggak berani. Iya, itu juga hampir 10 orang dewasa loh yang akhirnya dia berbondong-bondong berburu Nangkep. karena terperangkap si sapinya itu Oh, kan di akhirnya gang terperangkap. gitu. Oh, iya. Aduh. Seru banget. Soalnya nangkapnya juga harus sama ahlinya ya. yang Iya, bisa ahli sapi. menyimpulkan. Ahli sapi. Aduh. Beda lagi sama ahli kubur ya. Beda. Si Ari ahli Itu kubur. sapikologi itu. Nah, kali ini teman Nora kita akan ngebahas si Raja Tega, ayah si Raja Tega ya. Betul. Ini maksudnya apakah ayah yang kejam atau apa, ini maksudnya gimana? Waduh. Iya Ayah benar. yang kejam kayak zaman film-film jadul ya. Ali Hanggara ya. Ketahuan banget angkatannya. Kalau saya nggak tahu ini angkatan-angkatan. Ali Hanggara. Mungkin Kang Yang tuh gaulnya salah gaul dulu kan. Main tuwir-tuwir nih kayaknya. Iya. Ali Hanggara. Ya jadi Ah, ini temanya adalah pendidikan Mhm. untuk mendidik anak gitu ya. Nah, Mm-mm. ada masa-masa kita kan kita sayang ya sama anak ya. Kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik sehingga kita pengennya berbaik-baik sama anak gitu. Ya. Tapi dalam mereka mendidik nggak selalu kita harus berbaik-baik. Ada masanya kita harus bersikap tegas dan tega gitu. Oh, bertegas-tegas dan Betul. bertega-tega ya. Begitu ya Budi ya? Iya betul. Kemarin Oke. sebenarnya kita bisa cerita ini ya, salah Latar satu contoh belakangnya. ya. Latar belakang salah satu contoh yang terjadi di kehidupan kami gitu. Kami kan diberikan amanah dan diberikan tanggung jawab utama, Iya. bukan sebagai penyiar gini, tanggung jawab utama kami sebagai ayah bunda ya. Dengan dititipi 3 orang Ini anak. hobi aja. Iya. Menghasilkan ya. Hobi. Iya, menghasilkan, Kebetulan ya. dibayar gitu. Itu alhamdulillah ngertiin hobi yang dibayar. Iya, iya. Anak kami 3, Keisha perempuan 14 tahun, terus Faith ya. Faith itu kelas 4 SD, dia mau jelang 10 tahun. tahun. Aha. Terus Arfi mau jelang 8 tahun nih, kelas Dan mau 2 nambah satu SD. lagi insya Allah ya. Insya Allah, ini sebenarnya Amin. big baby-nya ini nih, Ini padahal anak keempatnya yang ini udah gede-gede. gede-gede. Gitu. Jadi kemarin itu hari Senin ya, biasa kan memang hari paling malas betul. Iya. Karena kita sudah 2 hari libur gitu kan, tiba-tiba menghadapi Senin gitu. Nah si kakak Keisha memang libur hari Seninnya itu dari Oh, sekolahnya, iya, iya. dari SMP-nya. Terus akhirnya sekitar kurang lebih anak-anak bangun jam 5 lebih, terus mah aku libur saja kata Arfi gitu. Oh, gitu. Kenapa? Dia ngiler sama kakak. Iya, karena kakak juga juga libur libur. gitu. Kenapa saya nggak bisa juga libur gitu? Kalau kakaknya udah cukup paham ya, dia Iya. oke aku sekolah aja, karena dia justru dia I love Monday. Kalau dia Oh, I love Monday, oke. bukan I hate Monday. Dia senang Karena semangat. ada pelajaran bahasa Inggris, jadi dia Oh, sangat jadi semangat semangat. pulang Aha. Senin tuh. Di Senin tuh bahasa Inggris jadi dia happy kalau Happy Senin. dia gitu ya, udah siap-siap. Kalau kakaknya, kalau Arfinya aku libur aja kayak kakak gitu kan. Terus saya coba bujuk, kenapa sayang gitu, segala macam lah jurus ibu gitu ya, Dibaik-baikin gitu. dibaik-baikin. Ayo mungkin masih ngantuk Arfi, nggak apa-apa tidur sebentar lagi deh gitu kan. Sudah dia sholat subuh, dia tidur lagi kurang lebih 10-15 menit. Saya tanya lagi, gimana Arfi udah siap belum sekolah? Enggak gitu, dengan wajah penuh keyakinan. Karena Arfi itu kan komennya tinggi kan, trait leadernya itu dia tinggi banget. Enggak mah gitu, dia tegas banget Iya. gitu kan. Mati gaya kan saya udah.
gimana ya, ya udahlah mungkin Arfi kalau nggak mau apa nggak usah aja kali ya gitu ya, aku tuh gitu, udah aja ya, saya bantu lagi kakang, siap segala macem. Nah baru saya minta bantuan. Nah ini apa fungsinya kita sinergi parenting ya, Iya. melibatkan pasangan kita gitu Hmm. ketika mendidik anak. Papa coba deh, Arfi katanya nggak mau sekolah gitu. Nah baru dia turun tangan. Oke. Papahnya pendekatannya beda. Kalau Iya, saya kan iya. tadi dengan istilahnya, kalau kita ada dua jenis cinta, Iya. ada satu tender love gitu ya, Tender cinta dengan penuh kelembutan, kehangatan Hmm. gitu ya. Yang satu tough love gitu ya, Mhm. cinta dengan penuh ketegasan. Iya, oke. Dimana di situ ada penghayatan, mungkin anak merasakan tega ya gitu ya. Betul. Nah saya coba tender love kok kayaknya nggak Nggak works. berfungsi nih, nggak works gitu ya. Akhirnya papa coba gitu, dia untuk mengajak turun gunung nih Ya, papahnya dia gitu. cuma bilang coba Pak, tuh Arfi belum mau sekolah gitu. Hmm. Dia nggak bilang apa-apa. Mm-mm. Ya udah saya samperin kan, Dek, saya kelitikin dulu awalnya gitu. Bercandain aja ya. Aku nggak mau sekolah, kakak juga libur gitu. Terus aku coba gali lagi kan, oh emang kenapa kalau kakak libur, kan biarin aja, kakak juga tetap sekolah. Terus aku tanya, soalnya aku belum ngerjain PR katanya gitu. Oh, ternyata. Ternyata ada udang di balik batu Benar, gitu. ada udang di balik bakwan Gitu. ya. Iya. Iya, iya. Iya, soalnya sekarang ada PR, aku belum selesai katanya gitu. Loh, kenapa? Kan semalam udah diingatkan, udah di bareng-bareng gitu ngerjain. Ya ternyata belum selesai, tapi dia udah keburu ngantuk, dia ini. Tinggalin. Gitu. Nah di situ kan saya nggak bisa dong, anak apa itu kan tanggung jawab gitu. Ditanya sakit enggak? Kita sakit Katanya gitu enggak kan? Gitu. Kalau kamu sakit, kamu nggak sekolah, oke. Gitu. Tapi kalau kamu nggak sekolah gara-gara menghindari tanggung jawab, oh nggak bisa. Iya, iya. Gitu. Itu tanggung jawab kamu gitu, bahwa kalau memang kamu salah, ya itu resiko kamu. Kalau kamu sampai dihukum, ya kamu harus terima itu. Iya. Gitu, bahwa kamu supaya belajar, nanti tidak begitu lagi. Iya. Gitu kan. Nah itu akhirnya ya saya ngomong baik-baik, tapi nggak ini gitu, bilang kenapa emang gitu. Ya aku takut dimarahin. Oh, terus aku cerita kan, nggak bisa gitu, papa harus mengajari Arfi untuk bertanggung jawab. Saya bilang gitu. Kalau Arfi tidak ke sekolah, Arfi menghindari tanggung jawab, bahwa Arfi tidak mengerjakan tugas. Gitu. Kita ini bangun udah pagi, masih ada waktu untuk mengerjakan. Iya. Kalau mau papa sama mama bantu, ayo kerjain sekarang. Mhm. Gitu. Dia sambil manyun-manyun, oh, tapi aku banyak alasan gitu. Tapi nggak bisa. Untuk ini papa harus tegas, saya bilang. Papa biasa juga baik-baik, kamu pengen apa, kalau masuk akal papa terima. Iya. Tapi kalau ini buat papa tidak bisa diterima. Ini Arfi harus tetap sekolah. Maaf ya, saya papa bilang dulu. Tegas. Maaf Pak, banget. ya. Saya bilang papa nggak bisa izinin Arfi nggak sekolah. Harus tetap sekolah. Cepet mandi. Gitu saya bilang ini tuh. Ya deh, akhirnya dia mandi walaupun manyun-manyun lama gerakannya gitu ya. Nggak nangis tuh ya. Enggak Nggak. nangis. Tapi manyun ya. Manyun, Manyun. gitu. Manyun akhirnya sampai berangkatlah sekolah. Mm-mm. Nah, tapi kan masih ada waktu tuh Hmm. karena kita lebih early gitu ya Iya. berangkatnya. Ya udah sambil ngerjain dulu PR. Iya. Jadi selesai akhirnya. Jadi dia berangkat udah di sekolah pun nyampe itu ngerjainnya Udah beres. PR-nya udah beres Ya. gitu. PR-nya PR apa? Apa kemarin tuh ini ya apa? Tema sih, Buku gitu, tema. tema satu kan, dia Gitu. baru kelas Apa lagi tuh buku tema? Jadi anak sekarang tuh Zaman saya nggak ada loh itu. beragam tematik, jadi ada bahasa Indonesianya, Oke. seninya, ada tentang berbagai macam pelajaran. PKN Oh, ya. PR-nya bapaknya sama ibunya nih. Iya, Gitu, iya. makanya aduh. Jadi saya bilang, dari sinilah ayahnya yang mendorong. Kalau saya kan gampang dinego, Oh gitu iya, iya. kan. Ibu sih. Gampang dinego gitu. Betul. Saya sebagai figur ibu gitu. Walaupun saya juga sisi tanduknya suka keluar juga sih gitu. Cuman dalam hal itu iya ya, anaknya lemes, kasihan juga ya, bener ya dimarahin gitu ya. Saya lebih empatinya tuh gitu, dengan ke penuh kasihan gitu. Akhirnya anak juga tahu, wah si ibu nih bisa dinego nih, nggak apa-apa kan mas, nggak Anak apa-apa tuh pinter gitu. loh. Pintar Iya. dia membaca dia bisa kan, membaca dan dia gitu. bisa memanipulasi. Jahil-jahil dikit lah ya. Memanipulasi Iya. keadaan ya. Iya, tahu nih si mamahnya bisa dinego kan, gampang kasihan. Tapi begitu papahnya nggak bisa Nggak tuh bisa. dinego tuh. Nah, Nggak pokoknya bisa. kalau nggak bisa, papa nggak Iya. bisa nego gitu. Jadi dia tahu kalau hal-hal yang negotiable dia akan ke ibunya. Iya, iya benar. Tapi kalau karena dia bilang ke papa aja tuh bilang enggak. Iya, iya Dia benar. Lebih sungkan. dia sungkan ke saya karena Iya. tahu kalau itu memang hal yang tidak bisa dinegokan gitu. Iya. Iya. Jadi ya tapi jangan kita caranya menyakiti.
Yang terpenting itu. Walaupun tegas ya. Walaupun tegas tapi jangan nyakitin gitu. Jadi kalau Tetap istilahnya kita diarahkan asertif ya, gitu diarahkan tetap. Nah juga kan dia ada manyun tuh. Ketika manyun itu kan ada penghayatan emosi yang dia lakukan, gitu, yang dia alami gitu ke kita gitu ya. Nah penghayatan emosi itu nanti dibasuh lagi sama ibunya. Oh Gitu. iya. Jadinya seimbang gitu antara Iya. peran keayahan dan peran kebundaan Oh, ini gitu. Wah, nanti dia akan tahu oh ayah saya begini dulu karena ini toh gitu ya. Berarti Iya. Kadang kan ketika dia kesal juga tidak bisa logikanya menerima begitu iya, saja kan, pasti. gitu ya. Nah kita tetap tegas dengan itu, tapi dengan cara yang halus gitu ya menyampaikannya, jangan sampai menyakiti sebisa mungkin. Nah nanti yang membasuh lukanya ibunya. Jadi nanti dia begitu disambil, oh iya kamu tadi kesel ya sama papa, Ya. ditanya tuh. Ya. Emangnya dia cerita, aku kesel. Ya, karena kebetulan saya yang nganterin kan. Gitu. Jadi kami juga memang kalau yang mengantarkan ada gitu ya Iya. sopirnya. Cuman begitu kami memang di rumah sudah perjanjian kalau kami tidak ada kegiatan gitu di paginya, kami yang nganter. Bapak ibu Betul, karena sebagai kami juga memang working parent gitu ya. Ada saat-saat justru kebersamaan dengan anak tuh penting banget. Iya. Salah satunya ketika mengantar 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 sekolah. anak ke sekolah. Betul. Nah di situ tuh kita Komunikasi punya waktu ya. betul komunikasi, Terjalin. bonding banget gitu. Iya. Kita mengasah tali emosional kita dengan anak gitu. Walaupun hanya 30 menit atau maksimal 1 jam gitu ya. Tapi di situ akhirnya saya juga membahas tuh ketika saya nyetir gitu ya sama anak gitu. Ya Vi masih manyun nih, masih kesel ya. Kesel ya Arfi. Jadi saya bahas gitu ya, manyun ya. Terus Arfi Rido nggak ke sekolah? Enggak. Gitu kan. Oh, saya suka tuh anak-anak begitu. jujur kan, saya terima. Udah Itu Rido nggak belum pergi ke protes, sekolah? ya. Enggak. Tapi udah siap kan. Ya papa tadi gitu, ya kesel kok papa maksa. Cuman kata papa tadi alasannya apa? Terus saya gitu ya bimbing. Akhirnya dia ceria lagi. Oh iya sih betul. Terus kekhawatiran dia kita bantu juga. Kekhawatiran dia kan takut dimarahin. Iya. Tadi PR-nya nggak selesai ya. Iya. Dengan kita membantu support kebutuhan anak, memenuhi kebutuhan anak gitu ya. Dengan tadi kita untuk bantu kerjain, akhirnya rasa takutnya tadi hilang gitu. Kita angkat, ya akhirnya dia healing gitu. Benar-benar akhirnya ketika kurang lebih kita 40 menit ngobrol di perjalanan, dia sudah selesai terus dia ceria lagi. Iya. Pas cerianya juga ya saya peluk segala macem ya, pas pulang udah feel free lagi ke papa. CS-an lagi. Gitu. Nggak enak lagi. Nggak ilfil lagi ke sayanya Pak gitu. potong rambut, aku harus potong rambut. Iya, dan ternyata Oh, dia, iya. Pak rambutku udah panjang, aku mau potong rambut. Yaudah ayo gitu. Oh, iya. Makanya saya ikutan potong rambut dan bareng. Iya, jadi Untuk Arfi sebenarnya kan bisa pura-pura ke UKS ya. Gitu. Datang aja ke sekolah. Tipsnya ya. Tapi pura-pura ke UKS gitu Iya, aja. iya, Pura-pura iya, aduh iya. pusing gitu. Datang aja, saya dulu begitu. Tapi ini salah satu apa yang tadi disampaikan Budia ya. Ada momen-momen waktu-waktu yang bagus untuk menjalin bonding dengan anak gitu. Tadi salah satunya adalah ketika di mobil dalam perjalanan. Iya. Kenapa? Karena kalau di mobil dalam perjalanan dia nggak bisa kemana-mana kan. Iya. Dia cuma dia di situ dan dia bisa memfokuskan perhatian ke kita. Iya, betul. Jadi kalau kita mau menyampaikan informasi atau values nilai-nilai, nah di situ adalah salah satu waktu yang baik gitu. Betul, Iya. betul. Itu momen yang Paling penting. enak ya. Paling enak karena betul. anak Pas. itu kan sambil ngelamun gitu ya, safar ya. Kalau Iya. kami sebagai muslim kan salah satu kita untuk istilahnya menyampaikan gitu value-value yang kita ingin tumbuhkan ke anak gitu ya. Mau empati, mau tadi misalnya tentang gimana sih si ayah tega itu gitu, apa Iya, alasannya, iya. segala macam itu value-value itu sangat diserap oleh anak gitu. Karena saya pun nanya, Kang nyaman gimana diantar Pak Karso gitu ya, sopir kami, atau mama papa lah kan, soalnya ada sesi parenting gitu. Iya gitu. Dia bisa segala macam di situ, segala macam. Ya, itu kan dia kita curhat. sebenarnya kayak tadi yang kita lakukan adalah menanamkan responsibilities Ya, gitu ke dia betul. kan. Salah gitu. satunya responsibilities ya. Lalu Dan juga kenapa tadi saya yang menekankan itu karena juga di 7 teratasnya iya. dari TM ya hasil balance mapping, saya juga 7 teratasnya ada responsibilities. Itu sehingga hal yang pertama muncul ketika anak begitu tuh, oh ini responsibilitiesnya ada yang kurang nih, sehingga Terganggu lah. sehingga saya merasa bahwa di situ saya harus menegakkan gitu. Iya. Ya, betul. Karena seperti yang kita tahu kan sebenarnya tujuan kita mendidik anak adalah membantu anak-anak itu supaya dia tumbuh dewasa kan, Iya. gitu. Sehingga dengan dewasa
dia bisa mandiri dan bertanggung bertanggung pastinya. jawab Betul. gitu. Ya. Ciri utamanya dewasa itu ciri utamanya adalah bertanggung jawab gitu. Dia mandiri mengambil keputusan, dia tahu dari berbagai macam pilihan gitu Iya. ya, pilihan perilaku baik dan buruk Iya. gitu. Dia memilih perilaku yang baik gitu. Itu adalah salah satu ciri dewasa. Dia bisa mempertanggungjawabkan pilihan setiap pilihan keputusan yang dia buat gitu. Oke. Kalau selain di Salah mobil satunya. misalnya, Mm. karena ini saya juga akhirnya melakukan banyak hal, tapi sebelum tidur. Iya. betul. Jadi iya. saya Di mobil juga itu tidurnya. di kamar Kirain. teman-teman. Kirain di mobil. Iya, iya. Tidur. Selalu kita Jadi- punya rutinitas baca doa bersama, Oh, tapi iya. sebelumnya kita cerita-cerita dulu segala macam sampai akhirnya menumbuhkan tadi responsibility untuk anak Betul, juga values di situ. sama kayak Sama. di mobil Sama, bisa Jadi Betul. mungkin bisa diceritain ada 4 Iya, waktu ya ada 4 sebetulnya. momen Oke. yang Ada 4 momen signifikan yang banget. signifikan kalau kita mau menanamkan values, Oh. mau menjalin attachment dengan Iya. anak. Mhm. Satu tadi adalah ketika safar ya. Mm-mm. Safar itu ketika Dalam perjalanan Dalam sependek perjalanan, apapun sependek perjalanan apapun. itu Iya. momen penting. Kemudian yang kedua adalah tadi sebelum tidur. sebelum Iya. Sebelum tidur. Sebelum tidur itu adalah ada momen di mana dia juga lagi kerjap-kerjap sambil ngantuk-ngantuk. Mhm. Itu kan sebenarnya kayak kita lagi menghipnotis Iya. Iya. gitu. iya. Nah, tapi kita dia nangkep mungkin ya. nangkep Iya. dia gitu. Jadi kita kasih di situ values-values nilai-nilai Iya. kebaikan gitu ya. Bahkan kalau kita biasa terapi Mhm. dengan metode self healing terapi ya, Iya. si DEP itu kita bisa sambil DEP Tapping, dia, sambil iya. tapping, Hmm. sambil cerita, sambil ngobrol gimana tadi kegiatan apa, Hmm. hari ini apa yang kamu dapatkan gitu ya, sambil cerita ya tadi cerita-cerita kayak kamu, sambil diketuk-ketuk kepalanya si ubun-ubunnya misalnya gitu ya, Mhm. sambil kalau ada rekan kami, klien kami sih ya, Iya. dia kan kalau bilang kamu sini sambil aku terapi, ya pasti anak Ya, nggak nyaman gitu. Yuk kita sambil main facial-facialan. facial Oh. facial Sambil sebelum tidur tuh sambil diketukin di sininya, padahal itu padahal titik-titik itu- sambil ajak ngobrol tuh, Iya, Padahal iya, di iya. tapping. sambil di tapping sebetulnya dia, Iya. biar sambil dia mengeluarkan emosi-emosi rasa yang selama sepanjang hari tadi rasakan. Betul. Jadi tidur tuh dia nyaman Ya. dan juga nilai-nilai masuk Ya, gitu. iya. Karena ketika gelembung emosi yang tidak nyaman kita angkat sebelum tidur, anak itu kan tidur dalam keadaan yang memang plong ya, Iya. keadaan Enak dirinya gitu ya. enak. Harus Dan enak. ketika bangun, lihat dia moodnya jauh lebih Lebih ceria, enak ya. lebih enak gitu, Lebih fresh. lebih fresh. Kalau Nah, tidurnya dia udah nangis Rungsing, gitu, ya. terus baru ketiduran bangunnya pasti nggak enak. Nggak itu fresh ya. kasihan banget. Betul. Itu momen berikutnya adalah momen ketika bangun tidur. Nah, momen ketiga adalah bangun tidur. Juga gitu. Itu tuh penting Penting Iya, iya. banget Gitu. itu juga kita cara membersamai ya. membangunkannya. Cara membangunkan. Dan kalau balik lagi ke topik ayah si Raja Tega, Mhm. nah kalau saya lebih menyarankan yang membangunkan adalah Ayah. memang ayah Oh, gitu. dan itu. Karena kalau ibu kan kita Apapun tadi anaknya, maksudnya anak cewek maupun anak cowok. anak Oh, cewek Oke. ataupun cowok Lebih lebih enak enak bapaknya. bapak. Bapaknya. Kenapa bapak Oh itu kan gitu. konsep ayah bunda itu konsep dari sexual role ya, Iya. di mana di situ ada pembagian Tugas. peran, Peran. pembagian tugas gitu, bagaimana ayah dan bunda gitu. Hmm. Nah kalau memang si ayah memang figur-figur yang dalam rangka mendidik, membangun gitu ya, dalam rangka tadi membangun tanggung jawab, Iya. membangun disiplin gitu Betul. kan. Ada berbagai rules yang anak itu memang dalam rangka pendidikan dia harus on the track Iya. gitu. Nah Iya. itu yang membangun bisa konsisten. Nah salah Iya. satu ciri pendidikan supaya membangun rasa tanggung jawab, mandiri gitu ya, itu konsistensi Iya. Betul. gitu. Jadi mau nggak mau Konsistensi si ayah. memang figur ayah, Gitu. miliknya ayah, Gitu. dan dia Oh, ayah itu figur dia untuk challenging gitu. oh, gitu. Dia itu figur yang memang untuk menyambut dunia gitu dia. Mhm. Nah bangun pagi itu kan salah satunya adalah supaya dia tertantang untuk apa nih, hari ini saya melakukan apa nih dengan penuh antusias dan energik Gitu. ya gitu. Nah ini adalah si ayah. Balik lagi kalau figurnya ibu kan yang lembut, yang menenangkan, bikin Ya, nyaman betul. kan, melindungi. Saya yang ngusap-ngusap, saya selimutin lagi. Iya. Dia rajuk dikit, saya gampang dinego kan gitu Iya, ya. iya, bener-bener. Jadi akhirnya kami bagi tugas. Kalau enggak menyampaikan dulu, ada tipe ibu-ibu yang tidak bisa melakukan kelembutan, mungkin karena dia sambil sarapan segala macam gitu ya, Masak pagi-pagi. sambil dia bisa jadi keluarnya tuh cerewet dengan akhirnya emosi ya. emosi Ya, yang ya, tidak ya, menyenangkan oke, buat oke. anak. Iya. Jadi bangun Jadi yang subuh tuh ditangkap udah sama anak tuh penuh gitu. bukan konten apa yang kita mau bangunkan itu tadi, tapi dia sakit hati ketika dibangunin. Iya. Jadi akarnya malah Hmm.
marah yang dia keluar gitu. Ibu-ibu Muka bangunin emosi bisa merepet yang ya dia- badannya ya. Ayo nak, ibu kan lagi gitu. ini aja Kan banyak Nanti mood sekali. anaknya malah rusak. Mana Betul. pagi lagi tuh. Padahal mood itu starting dari pagi kan. Iya. Nah, kebayang kan banyak drama, kalau istilah kita drama Oh, membangunkan drama. Iya. membangunkan subuh tuh ya. Aha. Subuh-subuh itu dramanya kan banyak banget tuh. Mm-mm. Nah, itu memang perlu ketegasan si ayah. Tapi syaratnya salah satu membuat mereka excited, kita harus tahu kegiatan anak kita apa. Iya. Pagi ini dan mereka mau ngapain. Supaya kita semangat itu, Dek, hari ini mau ada pelajaran olahraga ya? Wah, seru dong gitu. Ayo kita siap-siap gitu kan, salah satunya. Ayo mandi-mandi gitu kan. Mm-mm. Jadi tahu hari ini anak kita mau ngapain Iya. gitu. Iya. Jadi Tahu memang perlu dunia anak kedekatan berarti gitu. ya. Harus Balik bener lagi jaga moodnya kuncinya. kalau pagi-pagi ya. Betul, jaga mood pagi-pagi. Kalau ayah kan tadi selain kuncinya dia memang tahu dunia anak, attachment dengan anak kan memang harus terjalin. Iya. Sehingga itu menjadi salah satu pemantik gitu Betul. kan. Dia kan sekarang mau field trip gitu kan. Dia Field mau trip, apa? ayo, Nah, dia kan siap-siap. langsung Iya. on tuh gitu ya. Semangat langsung. Sambil dia nggak ngomongnya kan, kalau memang ayah itu fitrahnya kan ngomongnya nggak banyak gitu, Iya. nggak dituntut ketika emosinya terpantik emosi yang nggak emosi negatif terpantik kan repet gitu ya. Iya. Kalau ibu-ibu dengan berbagai macam ininya curhatnya gitu. Kalau si ayah kan pendek tapi dia powerful. Iya. Ayo dek bangun, field trip kan sekarang dek, ayo dek Iya. bangun. Oh, Udah Gitu siap. aja kan? Setuju, Gitu. setuju. Kurang bisa nih, Pak. Benar. Iya. Kan kalau jauh. cewek kan dia bilang, Dek, ayo bangun itu, aduh ini bawa ibu mau itu lagi. Iya. Dek, aduh ini Dek, terus itu cerdas kan. Nggak ada yang diserap. Tapi nggak didengar sama anak tuh sebetulnya gitu. Dicuekin sama anak Atau gitu. nggak bete larinya Iya. kalau nggak didengar Gitu. bete. Itu berarti 3 ya tadi ya, kalau dikaitin dengan penanaman value ya. Aha. Bahwa tadi dalam perjalanan pola tidur baik bangun ataupun sebelum tidur. Satu lagi adalah ketika pulang sekolah atau Pulang boarding, sekolah. pokoknya ketika pertemuan yang Pertemuan pertama pertemuan pertama setelah dari kekangenan gitu. kekangenan, Oh, untuk iya. melepas kangen lah gitu ya. Iya, Baik iya. itu dari pulang sekolah, dari boarding, kalau anaknya boarding itu Iya, juga momen benar. yang Kan boarding itu sangat seminggu penting. sekali, sebulan sekali baru pulang Iya, gitu kan. iya. untuk melepaskan berbagai macam emosional baggage istilahnya ya. Jadi bagasi emosional yang gak nyaman kan. Ibu adalah figur yang dalam keadaan apapun, atau papahnya dalam keadaan apapun, dia pengen menceritakan keadaan terbaik dan terburuk si anak gitu iya. kan. Itu momen penting banget juga tuh Betul. buat anak gitu. Jadi tadi 4 itu momen terbaiknya Safar ya pas perjalanan. Jalan. Betul. Bangun tidur. Mau tidur dulu. Oh, mau tidur. Bangun tidur. Kalau bangun tidur Oh iya, pasti kan tidur. harus dulu, tidur kan? dulu benar. Jadi mau tidur, Mau tidur, bangun tidur, dan dan di saat rindu atau kangen di Nah, saat gitu. beberapa saat tidak bertemu ya. Iya, gitu. itu Itu waktu momen yang sekolah paling kan penting. lumayan tuh berapa jam nggak ketemu Iya. segala macam ya. Nah, habis ini teman Bara kita akan bahas kayak apa sih bentuk ayah si Raja Tega itu ya, teman Bara ya. Jadi Iya. jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. 2 lagu aja nih, habis Martin Garrix ini naik. Kang Dadi, wah. Kita ceritain tentang ini kali apa? Fitrah keayahan dan kebundaan. Ayah tuh kayak apa, bunda tuh kayak apa gitu ya. Oh dulu mah saya pernah juga kan tonton masa-masanya dulu mah yang jadinya galak bangun teh. Hah? Ayo gitu. Pokoknya bangun ayo gitu. Wah, saya teh paling susah meredam emosi. Apalagi kalau 2 anak saya udah berantem. Karena selisih umurnya cuma 2 tahun, terus satu mau 4 tahun. satu Sukses mau juga Kang Dadi, terima kasih. 6 tahun. Saya pulang sekolah kemarin jemput teh ya. Ayo Kang ajak saya Lari ke kapan-kapan sana. kalau lagi makan si Katwel. Terus di depan sekolah nate jalannya teh masih jelek. Jadi pasir gitu, ditendang-tendang. Cong. Lah laki. Laki dua-duanya. Oh, sama dong ya. Masuk mobil, ya udah ngobrol, berantem. Iya, iya. Saya udah yang Selisihnya 2 tahun juga ya, setengah-setengah gitu. Iya. Berapa tahun aja Kang tonton anaknya? yang satu 5,5, satu 3,5. Oh, iya. Kermajain lah Satu itu. belum ini. Mau pecah. Iya, iya. Ayo bener. Saya akhirnya sama istri saya selalu ini masa-masa stres nih gitu. Iya, Istri betul, saya betul. capek.
saya pasca udah. Iya. Karena memang Gitu. ada momennya sih. Nanti itu akan terlewati gitu. Iya. Iya. Itu kan Masalah keduanya Lama lagi. ya. Tapi kalau saya nanya gitu, Tom nanti sabar. Nanti pada saat anak-anak sudah mulai bisa diatur, nanti akan merasakan kangen di saat Iya, anak-anak kangen bandel bandel ya. riuh. Itu teh tahu-tahu momen itu teh dirindukan. Oh Betul, gitu. betul. Pas anak-anak sekolah kita cuma berdua sama istri, nanti teh itu akan Betul. sepi. Karena fase di 0 sampai 6 itu kan fase egosentris. Dua-duanya lagi Dua-duanya lagi aku egosentris. kan tidak ada Oh. dunia dia harus ngalah. Hah? Ini Dan- mah dan- enggak dan ada, masing-masing tuh, gitu. Harus "Ay, kenyang ini," ya. gitu. Iya, Aing pisang kan. aing Gitu. memang harus kenyang kan. Ayo. Dan itu harus kenyang. dipuaskan. Biarin aja. Iya, Dipuaskan harus gimana? dikenyang. Kapan? Dipuaskan Dari bahwa dia ayo. menjadi egosentris, Ayo banget saya. menjadi pusat perhatian. Jadi biarin aja. Gitar kita. Biarin aja, memang pakai itu lah. masanya dia. Terus kita Berikan gimana? perhatian gitu ke dia. Selama Gitu. 3 tidak terjadi ya, yaitu dia ada kerusakan fisik. Kalau udah nyerang fisik, itu udah hentikan, mulai nih. terlibat. Udah mulai nih. Fisik. Itu harus Terus dicegah kalau udah kayak gitu atau enggak dia celah-celahan harga diri tuh, misalnya yang dia ngomong ada salah apa fisik lah, pokoknya ada unsur Bully-bully bully ya, gitu. Beli udah tuh. Atau merusak Oh. properti. Nah memang kita intervensi. Kita harus Kalau intervensi udah, memang. udah dia ada yang itu. melayang lah apalah, kita intervensi. Tapi selama 3 tadi tidak terjadi sih, keun we gelut ge kan itu konflik manajemen teh ilmuna teh tidinya kan. Iya. Oh, iya. Jadi kayak pedang-pedangan udah diambil. Iya iya. Pokoknya dede awas ya. Udah, sorry, ini contoh. Iya, Dede iya. awas ya, Dek. Ini lagi. Udah gitu. Terus dedenya, adik yang kecilnya tuh, dia ngambil apa? Ayo, ayo. Jadi saling nakut-nakuti. Gitu. Iya iya iya. Waduh, udah yang. Iya, kalau itu udah intervensi atau enggak kita alihinnya tuh. Boleh sayang kayak gitu, tapi kita olahraga ya. Yuk sama ayah di luar. Ayah wasitnya. Ah, gitu. Kan resep paling basket juga. lah. Ajakin olahraga tuh. Iya. Oh, saya Mereka ajak ini lari. bermainnya memang di apa dikenyangkannya di outdoor kan. Kalau di indoor Oh, mah iya, pasti ya. pagutereng wae. Harus di outdoor, ya. Di outdoor aja. Masalahnya si yang kecil ini baru mendadak kayaknya asma juga seperti kakaknya. Iya Karena iya iya. saya nggak asma, istri saya nggak asma, tapi neneknya jadi ibunya istri asma. Iya. Memang Memang kedua-duanya ini. Iya iya iya. Ayah, weh. Tapi dia tercetusnya memang genetis pasti ada asma Hmm. itu. Tapi faktor psikosomatis juga yaitu Ada, ya. emosional Hmm. ada juga gitu. Jadi akan memperparah akan ketika memperparah. ada masalah emosi. Oh, emosi. Terasa untuk diperhatikan, oh si kakak wae diperhatiin misalnya kata si Dia adik. pengikut. Tiba-tiba. Atau si adik, si kakak bilang oh udah adik aja. Nah itu tuh bisa jadi Oh. memperparah gitu gejala itu. Gitu. Waduh. Main di Jadi, luar aja Kang, benar-benar ya. alam aja dipuasin karena Iya. itu akhirnya nanti ketika fokusnya kan di alam, ketika udah capek mah ya udah dia sudah kenyang sih tadi Capek, gitu jadi bermainnya tuh rada tentrem lah gitu. Iya. Kalau nafas ini sih sebenarnya ada titik-titik tertentu. Ini, Hah? ini di sini Iya. bisa di tapping. Ditekan-tekan ini. Iya. Kita nanti diajarin di sini. Iya, iya. Kalau Kang Dias mah udah tahu, iya Kang Ian udah tahu kan tapping, Oh, jadi itu tapping ya. sudah hatam. Gitu. Nantilah saya ajak istri saya ketemuan ya kita. Iya. Ya, iya. kita ini aja nyantai deh. Karena self healing terapi itu nggak hanya untuk traumatis, nggak hanya inner child, tapi dia mengeluarkan tadi emotional baggage Hmm. yang kita udah ngerasa penat banget, Numpuk penuh gitu ya. banget, numpuk. Salah satunya kan punya anak kecil yang banyak atau anak kecil dengan dengan jarak yang deket, Iya. itu kan memantik banget. Eta kabayang istrinya Akang. Mm-mm. Wah, Yang tiap Capek hari. kan pasti itu. capek kan. Iya. Nah, Ada itu yang ada emosinya jadi ke saya juga kadang-kadang Betul. ngeluapin Pasti. teh. Pak ini gantian atau Pak? Oh iya. Pas saya pokoknya saya di rumah kalau udah depan komputer teh udah nggak bisa apa-apa juga dah anak-anak ini ada di rumah mah saya udah ayo mau apa? Betul. Udah nggak bisa apa-apa. Karena juga kan wilayah emosi anak itu wilayah emosi orang tua. Hmm, Jadi kalau si mamahnya juga stres, Iya. anaknya tuh makin rungsing. pasti. Dan dia istilahnya vibrasinya, resonansinya kerasa gitu sama Oh. si anak gitu. Itu teh pasti ya. Pasti Aura gitu, ibu. aura ibu Ya kurang gitu. enak, kurang bagus. Pasti nyampe ke Nyampe ke anak. anak, Iya. sampai. Kalau anaknya sering temper tantrum gitu ya, dengan dia pasea gitu, cek dulu emosi si ibu gitu sebagai caregiver utamanya, pengasuh utamanya.
kalau ibunya lagi rungsing, lagi capek atau Pasti, apa ya Pak. terpapar itu pasti gitu. Mendingan anaknya dibawa kabur sama bapaknya dulu gitu ya. Iya, salah Ibu satunya cuci lah, betul. saya berat. Iya, Ayo. iya, iya. Tapi Sampai betul. me time lah, Harus gitu. diberikan momen buat dia me Buat time dia tuh bener-bener ibu atau ibu. ibu? Iya, bener. Untuk rilis dulu biar dia menghela nafas lah gitu. Iya. Iya, jangan sampai Nah, itu Belum down lah ya. betul, itu sambil sebenarnya ngedate, kesempatan ngedate ayah dengan anak Nah, gitu. Iya. Jadi bonding ke So, ayah pun ibu kan istirahat bisa. itu penting banget kok, me time itu dengan mengerjakan yang remeh-temeh gitu ya Iya. istilahnya. Ya udah, beres aja si waktumu ibunya. aja, itu waktumu Udah silakan terserah, nikmatin. misalkan dia suruh jalan-jalan sama temannya, biarin aja. Udah. Iya. Gitu. Terus atau besoknya minta lagi. Wah, lunjak lu. Lihat. Nagih. Oh ini teman-teman ngajak jogging ngajuk lah. Ya yang penting Iya, happy aja iya, dulu gitu. iya, iya. Karena bentuk happy wife kan happy life kan. Iya. Istri rungsing, anak rungsing. Iya, semua. Rungsing wife. Ah, betul. Seorang ibu itu berpengaruh soal di rumah. Ya, abis ini masuk Sangat. Kalian satu ya? satu. Tambahin dia tuh. Satu aja. Satu aja lah. Satu aja, saya mau beli gitar soalnya. Maksudnya satu itu dari yang pertama. Ayo, sulung semua. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Kedengeran loh, sulung semua kamu loh. Itu materi loh. Ini untuk istri saya yang sedang nganter anak saya sekolah. Sama dong, istri saya juga perjalanan menuju sekolah. Oh, iya. Alhamdulillah. Semoga dengerin juga. untuk semua teteh-teteh yang mengantar sekolah, semoga lancar, semoga drama-drama anak-anaknya tidak terlalu gimana-gimana gitu. Iya. Biasanya kan besok kemarin rajin sekolah, sekarang lagi nggak pengen sekolah gitu aja terus. Drama pagi selalu ada. Drama Dalam pagi rumah ya. tangga, terutama rumah tangga yang baru. Aha. Anak-anak yang ribet diurusnya Tiga ya, susah tahun mandi, ya, susah 3 segala. tahunan lah ya. 6 Iya 3 sampai 6 tahun 0 masih. sampai 6 ya? Iya, 0 Iya, sampai 6 sampai ya. Itu masih berdrama, jadi ya Waduh. dinikmati saja. Sampai Gitu. puas. Kayak kalau di depan kita ini teman-teman kan ada TK. ini TK juga ya. Oh, betul. iya. Ini mah nggak pernah drama, mama-mamanya bagus sekali. Mama-mamanya sih. Mama-mamanya nggak pernah Dia drama. pemerhati mama-mama. Soalnya saya lihat di ssini nggak pernah ada riwe-riwe gitu. Mama-mamanya berarti bagus Iya, dalam. mamanya bagus, mamanya mengelola. habis drop anaknya pergi ke mall. Iya, benar. Mungkin itu yang suaminya pelaut mungkin. Yang bulannya berapa bulan sekali gitu. Aduh. Tante kalau ada anak yang ingin belajar gitar mungkin sama belajar drum. Dasar. Aduh. Terus nggak apa-apa deh. Teman-teman, tadi kita udah bahas 4 momen di mana kita bisa menjalin kedekatan atau bonding kepada buah hati ya. Kita recap lagi deh untuk teman Mara yang baru bergabung. Pas bangun tidur, terus pas perjalanan ya, mau sedekat apapun ya ininya, even ke istilahnya ke warung depan aja gitu. Sini sama ayah ke warung depan, itu kan bisa apa kayak Bisa gitu. jadi sesuatu. Bisa menceritakan sesuatu. Terus juga pas mau tidur dan juga pas beberapa saat tidak ketemu, misalnya pas dia pulang sekolah gitu kan, atau pas pulang apa ya boarding school dan segala macam gitu tuh. Pas momen kangen. Pas momen kangen lah, apa mungkin dia abis jalan-jalan sama temennya, kita dengerin tadi kemana aja sama temennya dan segala macam Momen terpenting ya. Aha. Nah, tadi juga udah kita bahas sedikit-sedikit ini soal ayah si Raja Tega. Bentuk-bentuk ketegaan Oh, iya. seperti Kita sebagai kedengarannya ayah tuh tuh. kedengarannya tuh kayak kejam gitu. Kejam. Kejam. Oke. Wah, ini kayak gimana ini? Padahal, nah kita dengerin nih. Padahal. Nah sebenarnya kenapa sih tadi kita membahas momen-momen penting untuk bonding ya. Bonding salah satu perekat untuk attachment ya. Attachment itu adalah kelekatan emosional kita dengan anak gitu. Sehingga anak itu paham betul bahwa dia memang menyandarkan kebutuhan emosionalnya ke ayah bundanya, bukan menyandarkan ke yang lain gitu ya. Memang betul secara fitrah setiap manusia, setiap anak pasti dia akan bersandar, akan nempel, akan attach gitu di
figur ayah bundanya Mm-mm. gitu. Nah itu yang membuat memang kenapa sih dia attach, karena dia yakin bahwa ayah bundanya akan memenuhi berbagai macam kebutuhan, baik itu kebutuhan fisik gitu ya, kebutuhan emosional. Kalau salah satu pendekatan dari kebutuhan itu, teori kebutuhan itu dari teori hierarki kebutuhan ya Pak Dandi ya, Needs, ya. dari Maslow. Maslow gitu ya. Jadi ada kebutuhan dasar, mulai dari kebutuhan dia tidur, makan gitu ya, dia Kebutuhan fisik ya. kebutuhan fisik lah semua gitu. Lalu berangkat yang kedua gitu, lapisan berbagai macam dia tadi emosionalnya gitu ya, security-nya gitu, dia terpenuhi, Rasa nyaman, gitu. merasa aman. Rasa nyaman, aman gitu ya. Itu terus sampai aktualisasi diri, di mana dia menyandarkan semua kebutuhannya itu adalah pada figur caregiver, yaitu figur caregiver itu artinya caregiver itu pengasuh, yaitu ayah bundanya gitu ya. Nah 6 tahun pertama tentunya gitu ya dituntaskan dulu nih gitu si bonding dan dia untuk fase attachmentnya gitu. Oke. Sebelum Puasin dulu itu. puasin dulu, kenyangin dulu deh di situ, baik oleh ayah, baik ataupun bundanya gitu. Karena itu salah satu, dia setelah kenyang attachment, baru kita bisa menuntut next levelnya apa. Salah satunya adalah achievement gitu. Nah tadi fase achievement itu disadari bahwa dia mulai bertanggung jawab gitu. Itu udah masuk usia, jadi di atas 6 tahun ya, 7 tahun, atau 7 di atas tahun. 7 tahun gitu. Itu udah masa dia untuk achieve something gitu ya. Dia untuk dilatih gitu, berbagai hal yang memang skill-skill dibutuhkan untuk menjalani beragam kehidupannya, untuk menuju dunia dewasa. Kalau konsep Gitu. sekarang kan orang-orang banyak yang achievement itu di awal udah langsung Iya, gitu loh. attachment Jadi attachmentnya belum dapat belum udah langsung achievement kokoh, iya. gitu loh. Di kan udah berapa ya hafalan Qurannya gitu kan, Iya. dari mulai anak-anak kecil gitu kan. Bahasa Inggris. Dan itu di apa ya, calistung. dibanding-bandingkan dengan yang Ya. lain Aduh. gitu. Ya. Kan kasih Salah. tidak Iya. pas itu. Iya, belum saatnya Belum ya. saatnya. Belum saatnya ya. Belum Gitu. saatnya, terlalu digegas. Padahal PR utama adalah bukan ngegas tentang achievement, bukan ngegas tentang pendidikan kognisi, tapi ngegasnya, penuhinnya, kenyanginnya adalah fase attachment gitu. Tadi bagaimana bonding kita betul-betul. Akhirnya anak itu memang menjadikan ayah bunda sebagai sandaran utama. Bagaimana dia mengalami fase terbaik atau terburuk gitu, itu menyandarkan kepada ayah bundanya, dan dia pun yakin betul bahwa ayah bundanya akan memenuhi beragam kebutuhan fisik maupun emosional. Nah, interaksi dan pola interaksi, pola komunikasi bagaimana ayah bunda memenuhi kebutuhan fisik atau emosional ke anak-anaknya disebut pola asuh. Gitu. Kalau ada salah satu konsep Baumrim, pola asuh itu kan ada love dan logika. Bagaimana menerapkan ya pada dia antara rasa cinta logika gitu. Dan logika gitu. Rasa dan rasio gitu, dalam arti kalau dari Baumrim ini bahwa ada 4 pola asuh gitu ya. Ada otoritatif di mana ada keseimbangan. Pola asuh orang tua yang ada keseimbangan antara cinta dan logika, atau antara cinta itu berupa dukungan dan berupa juga tuntutan gitu. Dia seimbang gitu, tarik ulurnya dia dimainkan secara fleksibel gitu ya. Itu otoritatif gitu ya. Dia paham betul bagaimana kapan memberikan anak itu cinta dan kapan dia juga memberikan Jadi tuntutan. dua-duanya Gitu. perlu gitu. Gitu. Kapan memberikan Tapi dukungan, balance. kapan memberikan tuntutan. Jadi proporsional gitu, sesuai Seimbang dengan dunia anak gitu ya, kebutuhan anak. Lalu juga yang berikutnya adalah tuntutannya tinggi tapi dukungannya rendah ya Pak Dandi ya. Tuntutan tinggi tapi dukungan rendah. Iya, Jadi itu pokoknya kudu kini, kudu itu berbagai macam target. ya Tapi gitu. nggak di Tapi nggak disayang-sayang gitu kasarnya Jadi gitu. sayang-sayang, pemenuhan dukungan, kebutuhan emosional anaknya dia nggak penuhin gitu, hanya satu arah aja, dia ada tuntutan gitu ya. puji-pujilah sedikit. Iya gitu. Kalau tadi demokratis atau otoritatif, yang ini adalah otoriter gitu. Jadi penuh dengan pemaksaan gitu. Penuh dengan Perintah perintah, begini, target kerjakan. gitu ya, tuntutan gitu Terus ya. nggak pernah bener lagi apa yang dilakuinnya. Bisa jadi salah Salah satunya. wae dehnya, aduh. Salah satunya dia menerapkan tuntutan-tuntutan yang sebenarnya mungkin karena lack of empathy gitu ya, di pola asuh otoriter itu membuat bisa jadi dia tuntutannya itu tidak sesuai dengan kemampuan anak gitu, karena di situ lack of
love lack of empathy gitu, Oh, miskin Papa dia. dulu bisa kok, Iya. masa kamu nggak bisa? Kalau Papa bisa kenapa nyuruh saya? Gitu ya. Bisa. Pokoknya Gitu, betul. Jadi tadi otoritatif atau demokratis, otoriter ya. Jadi yang satu arah dia hanya tuntutan, lack of empathy and lack of love gitu ya. Lalu juga ada yang love-nya kebanyakan. Kebanyakan love. Si ininya si apa porsinya nih gitu. Sayang banget. Sayang saking banget, sayangnya jadi disayang-sayang, nggak manja banget gitu. Ngemanjain, ngebiarin, iya tanpa Saking ada sayangnya gitu tanpa padahal ada gitu ya. tuntutan untuk tanggung jawab gitu ya, pemahaman kesadaran. Nah itu namanya permisif, pola asuh yang permisif gitu. Oke. Nah pola asuh yang permisif itu bisa jadi dia kan salah satu yang mempengaruhi Jadi manja pola anaknya. asuh itu adalah bisa jadi dia bayar utang dalam arti Oh, iya. kan saya dulu Ortunya dulu nggak susah dapet kayak gitu. gitu. Jadi Saya susah untuk beliin handphone gitu kayak gitu, ya udah dipenuhin sekarang mumpung gitu Padahal ya. itu salah juga ya. Salah juga banyak sebenarnya. pengusaha sukses nih, kok tidak bisa meneruskan ke generasi selanjutnya. Waktu dia kan dulu belajar susah kan, Iya, iya. si bapaknya tuh belajar susahnya kayak apa, si anak nggak dikasih susah, Dia nggak semua pengen difasilitasi gitu. karena dia bilang jangan sampai anakku mengalami yang dulu aku alami katanya gitu, Oh, iya. kesulitannya. Itu Tapi tidak ternyata tidak melulu benar ya. tidak melulu benar, karena anaknya jadi kurang struggle nantinya. Ya, gitu. Tapi Gitu. kadang si ayah yang begitu tuh di bawah alam sadar juga sih. Betul. Iya, Ya. betul. Kasihan. Tanpa disadari. Tanpa disadari. Karena dia tuh pengennya ya itu apa, dia mengalami hal yang dialami dulu gitu sehingga berempati sebetulnya ke anaknya Wah, supaya iya, jangan sampai gitu Ya, gitu. ya. Tapi kalau misalnya ketika berbisnis kan butuh toughness itu Betul. gitu. Ya. Nah akhirnya ketika dia menyerahkan bisnis ke anaknya kurang tough, nggak bisa survive. Padahal tough itu dilatih Gitu. dari kesusahan-kesusahan itu. Betul, dari gitu. kesulitan Makanya perlu yang kesulitan. betul Tega kesulitan yang deh gitu menantang ya. kadang-kadang. Kesulitan menantang sesuai dengan kemampuan anak sehingga anak itu dia rasa berjuangnya itu muncul gitu ya. Iya. Oke, itu berarti tadi yang ketiga permisif ya, berarti memanjakan gitu. Yang Love-nya keempat adalah- terlalu banyak gitu tanpa disertai oleh tuntutan gitu ya. Yang keempat adalah Neglected. tadi nanaonkeun. Dicuekin. Jadi di love enggak, dituntut enggak. Nah, mungkin Duka, jadi anak saya. sepertinya orang tua yang asik dengan dunianya sendiri. Oke. Gitu ya. Gitu. Jadi Asal anaknya temoga itu Orang dikasih tua aturan sinetron lah. enggak. Iya. Papa sih nggak pernah ada di rumah. Papa kan nyari duit buat kamu. Sinetron. Gitu ya, Tapi akhirnya ternyata ada loh yang begitu. banyak neglect ya, berarti neglected ya, berarti anak itu diabaikan, tidak dikasih dukungan, tidak dikasih juga tuntutan gitu ya, tidak dididik apapun ya. Jadi yang bagus itu berharap seimbang gitu. berharap oto soleh, Aduh, maunya. oto mandiri, oto Tapi nggak dewasa. ada ini nggak ada. Banyak autonya ya. Karena dia Iya. mengasuhnya autopilot. Biasanya set. Ya diem aja. gitu ya, jadi Gitu. padahal ya kembali lagi ya, pendidikan kan tidak bisa seperti itu ya, tidak bisa oto-otoan ya gitu. Betul. Tadi kan harus seimbang ya. Jadi makanya perlu kita Jadi apa ya? raja tega. Raja Ya. tega. Contoh nih, kayak kemarin tuh sempat kita cerita si siapa yang motivator tuh. Siapa tuh? Ya dia jadi anaknya itu nggak, padahal dia kaya raya, tapi Maria dia Teguh. bukan. Ada ini kalau saya kemarin itu apa sih Gordon Ramsay ya yang Gordon Ah Ramsay. ya, itu juga yang ya. Kan salah anaknya kan satunya. nggak Dia dimanja sudah gitu. sukses, tapi kalau dia mau bepergian dan naik pesawat, dia pakainya pesawatnya first class gitu. Gardennya selalu pakai First class. ya. Iya, Anaknya? tapi anaknya Anaknya di ekonomi, Oh, gitu. gitu. Karena yang sudah sukses adalah ayah bunda gitu. Oh, Gitu. karena Tapi belakang aja. anak-anak kan belum merasakan Kamu ini. kalau mau merasakan di sini usaha sendiri dong. Usaha sendiri Oh, iya. gitu. Disitulah raja tega salah satunya Iya, iya, gitu. iya. Gordon Gitu. Ramsay kemarin Padahal yang saya mungkin di baca. hati kecilnya, aduh, maaf Sedih. ya. Bisa Iya, juga iya, kan, bener. ada rasa Betul. kasihan, Karena rasa kayak nggak Renal tega Kasali yang gitu. maksud Iya, saya. Oh, Rena iya, Kasali, iya, ya betul. Kan anaknya kan di luar negeri tuh sekolah, tapi dia sebenarnya bisa aja biayai dengan segala macam. Nggak bisa, lu kudu usaha sendiri. Kerja kan anaknya jadi apa? Bersih-bersih piring lah, Ya, gitu-gitu part kan. timer ya pada Ya, dia. gitu. Ya biar dia berusaha gitu. Dia itu kan sebenarnya kalau hati nurani dia cerita bahwa kasihan sebenarnya anak Kasihan. gue. Tapi kalau aku manjakan dia gak akan punya
keteguhan hati, jiwa spirit untuk berjuangnya. Itu gitu. kan ada peribahasanya itu teman Mara, yang pelaut tangguh tidak akan lahir dari laut yang tenang. Nah, luar biasa. Mantap, Tanpa Pak googling itu Rian. saya pikir apa ya? Luar Oh, biasa, jadi dari luar tadi biasa. Iya, iya. Saya ada laut, ada itu HP. Oh iya. Hampir 20 menit kalau diem dari tadi ngapain bikin ini. Ternyata Oke. ya. Ya emang harus ada ketegaan gitulah. Betul. Saya tuh yang apa? Yang nanti saya pikirin dari sekarang tuh ngelihat anak saya nanti disunat. Jangankan disunat, anak saya tuh pernah si kukunya ini sobek karena ketimpa ini stroller ya. Nah itu kan harus nganterin tuh ke Boromeus. Rumah sakit Iya. ya. Ngelihat dia dijahit kan saya harus pegangin. Nah itu tuh saya menjelaskan dia, iya ini nggak apa-apa. Sebenarnya bukannya tidak apa-apa sih, wah si ibunya nangis aja ngelihat Iya. anakku. Ibunya nangis, bapaknya takut ya. Makanya harus gimana, nggak ada yang megangin. Nah itu kayak gitulah. Iya, ya. nega-negain kan Oh, di situ. nega-negain Iya, jadinya. betul. Gitu. Iya, iya. Mana mau ya. Jangankan itu teman Mara, kadang-kadang jangan lagi beli permen, kamu udah ini nanti Betul, tapi betul. dia mau, tapi udahlah jangan. Nah, kayak gitulah ya. Betul, Harus betul. pegang, Padahal harus anak suka dipaksa. banget kan, permen lah, es Iya, krim gitu. lah gitu. Tapi Ciki ada dan segala macam. betul, Nanti betul. udah batu kan nggak bisa dilarang Nggak kayak bisa. gitu. Betul, gitu betul. dia. Itu Contoh juga Raja Tega lain hal simpel. Kan kita juga harus mendidik anak kita supaya memiliki life skill ya. Salah satunya bersepeda. ya. Iya. Iya benar. Kan kita ngajarin anak-anak bersepeda. Kita kan kasih pertama roda 3 gitu ya, jalan terus sendirian. Mau sampai kapan? Suatu saat kan dia harus bisa bersepeda sendiri gitu kan. Betul. Sehingga kita harus copot. Iya. Nah, ketika proses nyopot itu roda 3-nya, anak mau nggak langsung naik sepeda begitu aja? Bisa nggak? Belum tentu kan. Perlu kita seorang ayah untuk tetap ngajarin. Iya, megangin sepedanya. Megangin sepedanya. Iya. Dia kan ada trust bahwa dipegangin sama kita, sehingga dia secure, Iya. aman. Karena Gitu. attachment-nya tadi udah tuntas pada Attachmentnya Andi. tuntas. Coba kalau misalnya attachmentnya nggak tuntas, Nggak percaya pasti dia nggak anak. percaya, nggak mau takut, dia pasti ketakutan. Iya. Gitu, enggak, papa pegangin kok, oh nanti papa lepasin, gitu segala macam, dia takut. Ya. Nah itu juga kejadian. Coba begitu kita dorong kan, kita pegangin, dia seneng, wah happy. Merasa bisa ya. Kita lari di sebelahnya kan sambil Iya. megangin. Tapi mau sampai kapan kita lari di sebelah? Udah capeknya. Capek ya, apalagi cangkeng sakit. Aduh, betul. itu bahaya. Ada masa kita harus lepasin kan. Dan dia bisa ternyata gitu. Nah itu kan perlu ketegaan. Karena kan kalau kita hanya mengandalkan rasa sayang, aduh kumaha lamun jatuh, Iya. aduh kasihan kalau jatuh sampai luka tuh, Iya. bayang segala macam gitu kan ya. Sisi feminimnya ya. Nah itu mau nggak mau kan kita harus tetap tega, lepasin gitu tuh. Walaupun kita tetap berlari di sebelahnya. Begitu attachmentnya nggak selesai, anak begitu tahu dilepas, padahal Panik dia. waktu dia nggak ngeh kalau dia tadi dilepas, jalan we biasa gitu. Iya. Begitu tahu kita nggak megangin, ujung-ujung jatuh gitu kan. Iya, iya, Nah, itu juga salah satu attachment ya budaya. Betul, betul. Perlu attachment tuh di situ. Kepercayaan anak ya bahwa Jadi- lingkungan tuh aman dan nyaman gitu. untuk dia jangan survive. cuma Juga achievement. begitu tuh, pas renang karena nggak berani dijorokin sama ayah saya, akibatnya sekarang Trauma. Ya. itu mah berarti emang kayaknya aja emang yang nggak berani. Tapi memang kenapa tadi kalau misalnya dari 4 pola asuh, dari 4 pola asuh ini butuh sinergi kan antara ayah dan bunda, tadi sexual role tadi ya gitu. Bagaimana sih porsi ayah, di mana juga porsi bunda gitu untuk berperan. Sebenarnya di setiap tahapan gitu itu tuh ayah bunda selalu istilahnya dia memegang peranan penting gitu. Hanya ada proporsinya ya pada dia. Kapan ketika misalnya 6 tahun pertama itu lebih banyak kita melakukan pengasuhan itu kan kayak babysitting kan. Iya, iya, Banyaknya memang hal-hal yang bersifat pemenuhan kebutuhan fisik, emosi secara langsung, di mana kita memang sebagai provider anak gitu, memfasilitasi gitu. Kita tidak menuntut anak macam-macam. Iya. Kalau tadi konsep antara tender love, tough love gitu ya. 6 tahun pertama itu kita penuhi attachment, atau di situ kita kasih tender love sebenar-benarnya, baik dari bunda di 2 tahun pertama itu karena tahap menyusui ya, lalu dilanjutkan juga oleh ayah dibarengin gitu ya, masa toilet trainingnya gitu ya, masa-masa tadi basic skill naik sepeda lah, berenang lah gitu. Nah untuk hal-hal yang memang sifatnya anak harus dia achieve something ya, pada dia harus menguasai mastery gitu istilahnya, menguasai skill, di situ memang disarankan peran yang utamanya adalah ayah, sosok ayah dibanding ibu gitu.
karena ayah figur yang memang dia penuh konsistensi gitu. Dia juga bisa melihat dan menghitung risk management. Kayak tadi Pak Dadi untuk bersepeda kan gak semata-mata dia melepaskan dengan tega tanpa perhitungan, tapi dia sudah dengan penuh mengukur dan dengan rasa empati bahwa anak udah siap nih, Gitu. saya Kita lepas. lari dulu ya, pegangin dulu. Ada saatnya sudah mulai titik itu dimulai seimbang, Anak baru kita udah lepasin kan seimbang, gitu-gitu. ngayuhnya udah Nggak dari awal langsung mantap, baru gitu ya. lempar langsung Ada copot proses gitu. yang disiapkan dulu sebelum ketegaan itu muncul. Itu yang apa istilahnya, Tapi jangan tolong kelamaan juga diperhatikan. prosesnya ya, nanti Betul. malah kalah sama rasa ketidak-tegaannya Betul. gitu. kalau Betul kelamaan. gitu. Kalau kita sudah menghitung bahwa saatnya sudah tepat nih timingnya, kapan ya kita melepas itu dengan rasa tega tadi, karena anak supaya bisa dan menuju akhirnya itu salah satu simulasi sebenarnya apa mini project dia anak supaya disiapkan untuk menghadapi berbagai macam penguasaan keterampilan ataupun hal-hal yang memang dibutuhkan dia untuk menghadapi dunia dewasa nanti gitu. Nah itu figur ayah memang. Ya, gitu. dan ini ya jangan lupa bahwa konsep pendidikan untuk pengasuhan anak gitu ya, pendidikan anak itu konsepnya bukan sprint. Ya Oh, betul oke. betul. Orang Jogging, tapi kan jogging. makin cepat makin baik gitu kan, sehingga diduluin baru Digegas, umur segini iya. digegaskan untuk tadi prestasi dan segala macam, padahal harusnya attachment dulu gitu ketika sampai dengan 6 tahun gitu. Nah itu maraton kita tuh Pelan-pelan aja ya. pelan-pelan gitu, ada waktunya, ada timingnya. Jadi kalau istilah psikologi mah ada tugas perkembangan. Tugas perkembangan. Nah, di usia sekian tugas perkembangannya ya ini. Oke. Kalau di istilah kita fitrah itu ada fitrah based education ya, itu ada fitrah yang harus diaktifasi Diaktifasi tapi Gitu. sesuai dengan sesuai dengan fitrah usianya, perkembangannya. ada fitrah perkembangannya Sesuai gitu. tahap perkembangan saatnya ya. anak ya. Gitu. Usia sekian atau di Apa kondisi yang memang sekian. kita Betul. harus aktifasi Iya. gitu. Karena Semua itu sudah ada di prinsipnya- dalam betul. diri anak kita kok. Tinggal bagaimana kita mengaktifasi itu dan kapan itu diaktifasi. Oke. Gitu. Jangan kecepatan, jangan juga Perlambatan, ya. betul, betul. Oke. Dan itu butuh sinergi balik lagi. Kapan bunda berperan lebih banyak, yaitu di pengasuhan, dan kapan juga si ayah berperan. Yang gitu. peran ayah, peran bunda Peran juga. ayah adalah dalam pendidikan, karena pendidikan itu satu membutuhkan metode kan. Bagaimana nih caranya, lalu dia juga paham bagaimana ilmunya gitu. Dia paham juga bagaimana nih anak juga nih, kan dia harus juga tadi komposisi antara tuntutan dan cinta itu seimbang ya. Cinta, empati gitu. Jadi akhirnya dia proporsional si ayah teganya itu. Iya. Memang Oke. sesuai dengan pendidikan anak dan sesuai dengan tujuan pendidikan gitu. Oh. Nanti kita bahas kali Bu Dia tentang apa itu peranan ayah, Ya. Peranan ayah. peranan ibu tuh Dominannya ayah, betul gitu di dominannya mana. di mana nanti, Nah, di itu mana penting banget nih. supaya bisa bersinergi. Karena Yes, kita sebagai betul. ayah-ayah muda ya. Aha. Ayah muda kan? Saya ayah muda, saya Saya juga. Yogi ya. Masih kecil-kecil. saya ayah muda yang memperhatikan mama-mama muda. Kalau saya Depan sudah ya. saya nikahin mamah muda. Nah, habis ini kita akan bahas soal itu ya, teman-teman. Peranan ya, peranan Peran ayah. ayah Ini dan penting banget nih. peran ibu. Iya. Biar gak ketukar nanti Ya. ya, Ini teman support ayah. system paling penting ini untuk Oh, anak. benar. Betul. Jadi jangan kem-kem ya, stay tune terus di Marmor. Kau rasakan, kau inginkan. Om Salehudin. Bola gua. Attachment before achievement. Oh iya. Betul. Itu RS Rutin Sulu tuh iklan, Ri. Iklan. Mana? Itu RS Paru Rutin Sulu tuh iklan. Ini Oh, iya. Ari. Nah, ini Kang Tom Tom dan Kang Ian. Hai, selamat pagi. Kita lagi di Mara 106,7 FM. Berputar arah melampaiku. Kata Ustaz Ferus, tender love dan tough love. Toughnya ini gitu, tough love ya.
daripada jatuh gabut. Keren. Ada yang nanya Pak Dandi, katanya ayah sebagai yang lebih konsisten bagaimana kalau gunakan responsibility. Pakai topi apa? Jadi malu. Siapa Mindra? Ini kemarin nemenin si Ucil cukuran, papa juga potong rambut. Papa teh belum mau potong rambut, akhirnya dipotongnya pinggir rambut. Kan gitu, harus nego. Jadi anak saya kata sekolahnya rambutnya udah gondrong gitu, harus potong rambut. Kemarin janjian lah, kita yuk potong rambut, tapi papa juga potong rambut dong. Ya udah ayo gitu. Cuman si papa sebetulnya lagi pengen menyangin rambut. Jadi mau digondrongin. Pengen gitu. Karena saya seumur belum pernah. Lu pernah gondrong? Belum pernah gondrong. Jadi saya Sekarang pengen kan? nyobain. Sekarang. Enggak. Assalamualaikum. Jadi saya pengen nyobain gitu. Tapi protes anak-anak, oh ya udahlah aku cukur juga. Gitu. Makanya kita pakai topi ini menyembunyikan. Ini Ustaz Ferus, ketika baca komentar Ustaz Ferus. Iya. Iya, salam buat semua teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga Iya. lihat live-nya kami. Semoga sharingnya bermanfaat. Mbak Meli ya. Salam Mbak Meli. Ibu Meli Kiong. Hatur nuhun Pak Ustaz. Live ya, langsung ya laporannya ya. Aduh. Jadi malu. Iya. Saya juga itu konsistensi rendah. Puyeng. Tapi responsibility saya dituju. Untungnya ya. Untungnya. Diselamatkan. Jadi diselamatkan oleh itu. Justru Ini mungkin teman-teman yang di Facebook lagi bingung ya. Iya. Jadi kami juga lagi sambil bahas ini di grupnya Talents Mapping gitu. Ada yang bertanya, terus gimana kita sebagai ayah harus tegas gitu tadi ya. Sementara secara Talents Mapping dia memiliki nilai konsistensi, si konsistensinya itu di 7 terbawah gitu. Hitam gitu. konsistensi teh follow the rules-nya gitu ya. Gitu gimana dong gitu. Nah, salah satu Konsisten. solusinya adalah perbanyak si responsibilities tadi. Karena memiliki rasa tanggung jawab yang besar, maka dia akan berusaha untuk tetap konsisten gitu walaupun terseok-seok. Iya. Tapi dia melakukan itu gitu. Ini lagi bahas tentang dari sisi talent seperti apa gitu. Nih Pak Ustadz Ferus nih jagonya nih. Iya. Kalau responsibility-nya juga hitam. Musibah. Tos tampil we gitu mah. Kalau konsistensi hitam, responsibility hitam tampil we kenyataan. Enggak lah, maksudnya sebetulnya juga kan dengan tadi responsibilities dan konsistensi di bawah gitu ya, bukan berarti dia tidak punya kan gitu, punya kadarnya aja nanti akan berbeda
mungkin sebenarnya kalau itu sudah Halo, diketahui Mira. dari awal, carilah pasangan yang konsisten Iya. dan responsibility-nya Jadi di atas. supaya kita saling membackup gitu ya. Udah tahu konsistensi jelek, responsibility jelek, cari pasangan yang punya Salah responsibilitas satu dan future solusinya. tinggi. Tapi kalau yang udah punya istri nggak perlu cari lagi ya Mbak Dandi ya. Jangan cari lagi. Nggak usah ya. Halo Pak Irwan, gimana mudiknya kemarin ke Majalengka Iya nih, ya? seru nih kayaknya nih. Papa Dava Dede nih. Dava nih. Nanti kita jadiin ya road trip ya. Iya. Mana coba lagi. Seru banget. Ternyata responsibility-nya hitam gitu ya. Kasihan banget ya. Repot jadinya. Enggak lah, enggak. Kita Allah itu maha sempurna. Dia sudah ciptakan kita sesempurna mungkin. Gitu. Nggak mungkin ada lag gitu yang sehingga membuat kita tidak bisa berfungsi secara maksimal, nggak bisa. Allah pasti ciptakan kita ada sesuatu yang untuk mengcover itu, karena kita diciptakan sempurna oleh Allah. Saya yakin itu. Raja Tega tuh butuh bakat koman, betul. Nah kalau yang bakat komannya merah itu ibu, yang strongnya ibu nih Pak Dandi Nah, ya. kalau ternyata gimana kalau kan butuh bakat command ya. Gitu. Kalau ternyata bakat command itu adanya di ibu gitu. Ibunya yang strong. Nah, ibu mungkin harus hati-hati. Ada yang namanya peran ayah bunda. Nah, jangan sampai menjadi peran yang tertukar. Gitu. Begitu menjadi peran yang tertukar gitu akan repot gitu. Yeah. Jadi itu akan menjadi ada masalah apa ya? Sakit gitu, maksudnya tersakiti secara emosi. Itu akan menimbulkan masalah selanjutnya gitu. Hati-hati Betul, gitu. betul. Jadi tetap walaupun dia komen seperti itu, ayah dan bunda masing-masing harus tahu peranannya Betul. gitu. Bunda pun walaupun dia komennya tinggi, bahwa dia harus hafal, harus tahu bahwa itu bukan ranah tanggung jawabnya dia gitu. Itu tetap ada di ayah gitu. Tetap jangan sampai tertukar. Dari kasus yang banyak kami temui, banyak yang fitrahnya tertukar gitu. Fitrah tertukar, yang ibu menjadi seperti ayah, ayah menjadi seperti ibu, dan itu nanti yang bermasalah adalah anaknya Ya. gitu. Nanti kasihan anaknya gitu. Bisa. Mungkin udah bisa lebih jelas. Betul. Sebenarnya sih dengan talent mapping ini agak promosi, maaf ya. Tapi betul, dengan talent mapping itu kita lebih penyadarannya kita lebih awal ya, lebih dini ya, seenggaknya lebih ngeh gitu. Apa sih potret diri kita sebagai bunda, lalu juga potret diri ayah gitu sebagai ayah. Ini justru menurut saya kalau kita tahu potret masing-masing dari awal, kita akan menyadari lebih awal sehingga kita pun akan merespon dan memberikan perilaku pola asuh itu dengan lebih ngeh gitu. Seenggaknya tadi misalnya banyak juga beberapa klien kami, dimana kan kami juga marital counselor ya, dimana memang ada tuh betul istri yang memang dia komennya merah. Jadi kalau bagi yang belum tahu talent mapping ada 34 bakat di mana dia itu akan terpotret ya pada dia intensitas kekuatannya, mulai dari gradasi warna yang paling kuat gitu ya sampai yang paling rendah gitu. Bagaimana bakat itu adalah pola perilaku yang memang dia spontan dan alami akan dimunculkan ketika menghadapi satu stimulus atau satu situasi gitu. Katakanlah dalam tadi peran ayah dan bunda kan menuntut juga komen untuk tadi Raja Tega atau tough love gitu ya, sehingga ketika ternyata kok secara ideal dan yang paling mudah adalah si ayah justru bakat komennya harus merah. Kalau merah kan berarti dia otomatis akan melid ya pada dia gitu, akan Dengan pegang sendirinya, kendali itu akan muncul gitu. akan muncul. Tapi kalau sebaliknya ternyata kok yang komen itu istrinya gitu. Nah kalau misalnya memang itu dibiarkan si hanya bakat aja yang berperan di situ gitu, itu memang akan terjadi masalah yang tadi disampaikan Pak Dandi gitu. Karena mau tidak mau itu tidak sesuai dengan fitrah, karena nanti sesuai dengan fakta yang kami temui di lapangan juga seperti itu. Ri, abis Ternyata ini Ri, tetap aja terkikis ya. Betul. Terutama di peran ayah juga dia merasa kok, karena kalau dalam konsep Islam kan komen itu qawam ya, dimana sebenarnya dia harusnya yang pegang kendali.
mau nggak mau dia ada rasa minder, bisa jadi muncul gitu, atau dia akhirnya bergegas memegang kendali itu tapi dengan cara juga yang menyakitkan istri gitu. Jadi akhirnya konflik itu Malah banyak menimbulkan terjadi konflik, ya, gitu. dan akhirnya Dan itu berimbasnya lebih banyak gitu. imbasnya lebih banyak, baik itu ke kondisi pernikahan mereka ataupun ke anak kalau bagi yang telah punya anak gitu. Ini Kang Solidin nanya nih, Oh iya. tayangnya setiap hari iya. apa? Oh, asik banget, makasih Kang Solidin. Ya, Kita setiap Selasa jam 7 sampai jam 9. ya setiap Selasa pagi gitu. Dan Lanjut, sebenarnya itu sih, dengan penyadaran TM itu kita lebih bisa mengelola konflik dalam rumah tangga dan akhirnya membagi peran. Akhirnya kalau yang acuan utama sebenarnya kodrat dulu ya, sebelum kita menjalani tadi produktivitas dari talent gitu ya Pak Dandi ya. Kita basisnya kodrat ilahi dulu segitu. Dari tadi bahwa memang bond to leadernya itu adalah si suami ya Pak Dandi ya. Akhirnya kita kembalikan yuk gitu. Walaupun dia tidak punya bakat sebagai komen gitu, tidak kuat, tapi kita bisa asah loh, tidak ada kata telat untuk tetap belajar ya. Betul. Dan memberikan peran-peran itu lebih banyak ke suami. Akhirnya Jadi ketika kalau misalnya istrinya Memang. ternyata merah gimana? mm-mm, Yang dia lakukan adalah dia men-encourage suaminya. ya, Gitu loh. banyak memberikan panggung Eh, dan peran banyak berikan panggung ke suaminya, Gitu. berikan peranan itu. Jangan Dan diambil itu alih. bisa terjadi kok. Kemarin klien kami yang di Palu gitu, itu dia mengakui gitu, dia akhirnya memang berat di awalnya, sangat berat memberikan istilahnya peran komen itu ke suaminya yang notabene mungkin tidak memiliki atau lemah lah dalam bakat komen itu, tapi bisa kok dilakukan gitu ya. Dasarnya apa Pak Dandi? Walaupun berlelah-lelah berat, bisa dilakukan. Dasarnya cinta dan kasih antara suami istri gitu. Walaupun itu berat, ada sesuatu yang dikorbankan, tapi dengan dasar cinta, power of love, menurut saya itu bisa dilakukan ya. Sorry. Loh, di gitar siapa nih? Oh iya, masih di sini. Dan Ini power of love menyelesaikan semuanya. Yuk, Kang Tom yang ini. ya. 106,7 Mara FM musik terpilih. Sepanjang hari. Selamat pagi yang masih bergabung di 106,7. Untuk para parent-parent, wah, Parent-parent, yang ayah, parent bunda. parent, mungkin yang sedang kangen sama anaknya karena mendengar topik ini. Oh iya bener, saya langsung berasa banget. banyak kehilangan waktu sama Betul. anak saya gitu ya. Saya emang enggak ada. Enggak, maksudnya apa? Mungkin anaknya ada yang boarding school gitu kan. Oh iya betul. Nah, betul, saya betul. tuh pernah Aduh, jadi sedih. pernah beberapa kali ngobrol gitu sama istri saya, gimana kalau nanti anak saya si Dilan ini memutuskan buat Yes. boarding school gitu. Betul. Atau pesantren gitu Atau ya. pesantren itu kan Iya. baliknya sebulan Ada yang 2 sebulan, ada yang 3 bulan sekali. ada yang 3 bulan Iya. sekali itu gimana gitu ya. Walaupun Ya, even misalnya pilihan dia kita. pesantrennya Darut Tauhid gitu di ya dekat sih, tapi kan tetap aja nggak boleh balik kan Betul, gitu. Nggak boleh. Masih itu pilihan ayah bunda sebenarnya. Iya. Bapak ibunya siap atau enggak. Benar. Jangan sampai yang kayak tadi dikatakan Kang Dendi, kalau terlalu sayang juga salah ya. Betul. Terlalu Too much love will kill you. vokalis beda langsung kanu lagu. Bener. Ada nggak lagu itu Rik? Nanti Saya pernah bahas sama istri saya, saya belum siap. Kalau Iya. saya sih, sekarang Bu, apa kita pesantrenin atau apa? Tapi kok belum siap ya? Iyalah Pak, udah sampai Iya, detik ini saya makanya. nggak tahu nih 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian. Padahal kadang-kadang kita sebel gitu kelakuan dia antik gitu, kelakuan random gitu, tapi wah, kalau saya Nanti selalu bisa dibahas tuh Kang. Kapan waktu yang tepat untuk memboardingkan anak? melepaskan ini ya. Makanya Makanya juga belum siap. saya Itu
kayaknya Saya terutama ya. tidak akan pernah siap kayaknya. Sebenarnya nggak akan pernah siap kalau tidak dipaksakan. Iya. Ini kita tanya dulu sama ahlinya. Ah. Tadi soal peranan Peran Ah, jangan sampai iya, ketukar. penting iya. banget. Penting Iya. banget nih, penting Ah, banget Penting banget nih. peranan kita sebagai ayah harus seperti apa sih? Harus kayak gimana sih? Biar jangan sampai salah. Apakah jangan-jangan selama ini kita menjalankan peran ibu? Masak maksudnya. Silakan. Silakan. Oke, nah ini Pak Dandi. Jadi sebenarnya balik lagi ini peran ayah. Ini basisnya sih dari ini ya Fitra Fitra Base Base Life Education, dari Pak Ustadz Hari Santosa. Salam takzim Pak Ustadz Hari gitu ya. Karena kami juga sebagai salah satu fasilitator nasional ya, dan sebagai salah satu pembawa misi dalam parenting ini adalah bahwa kalau peran ayah itu sebagai man of mission dan vision ya Pak Dandi ya, dimana di sini dia ayah itu adalah sebagai pembawa misi dan visi keluarga gitu. Keluarga itu mau dibawa kemana sih gitu, Iya, jangan iya. sampai Nahkoda bingung ya? ya, pembawa kaptennya ya. nahkodanya, kaptennya dia yang menetapkan arah. Kalau nggak ditanyain ya lagunya itu ya Pak Dandi ya. Hampir nyanyi dia. Lanjut. Lanjut Nanti, ya, nanti. bisa satu album. Terus Ya, gimana? jadi Tadi dia ya? dia penentu arah gitu ya. betul. Dia menetapkan arah ini mau kemana, termasuk dalam Keluarga konteks ini mau dibawa kemana itu Betul. ayah. Ayah. ayah ya yang membawa benderanya, benderanya, oke. termasuk dalam konteks pendidikan gitu. Ini tuh tadi seperti halnya ini anak kita mau boarding atau enggak gitu ya. Atau mau sekolah reguler atau mau homeschooling gitu ya. Itu ayah yang memang menjadi decision makernya gitu. Iya, iya. Oh oke, karena kan ayah itu punya strategic thinking pada umumnya ya, karena memang dia kan yang membawa misi. Iya. Membawa misi di situ tentunya dia punya wawasan dan perspektif yang lebih luas dibandingkan betul, istri gitu. Sehingga di situ diharapkan memang ayah bisa menetapkan gitu arah misi pendidikan dan keluarga itu mau dibawa kemana gitu ya. Dan butuh ilmu pastinya gitu sebagai Ini yang seorang paling penting imam nih. itu. Makanya yuk gitu sebelum kita udah, kalau kita sih tipe yang nyemplung duluan ya, basah kuyup duluan baru nyari payung. Nggak bawa payung dulu Sebenarnya ya. harusnya menyiapkan payung dulu sebelum hujan kan. Iya. Jadi sebenarnya Tapi buat kadang-kadang teman-teman kehujanan juga marah fun ya. fun ya, kita nikmatin aja ya gitu Tapi ya. kalau kelamaan masuk angin. Masuk angin juga gitu, atau enggak akhirnya kita telat banyak terjadi tadi membayar utang-utang pengasuhan karena banyak lalai dan abai gitu ya dari peran ayah bunda kita. Makanya sebenarnya teman-teman Mara yang masih single gitu, ini saat yang tepat kok. Tidak harus sesi parenting itu ketika sudah menjadi parent, Betul. tapi ketika dia Ketika calon udah parent punya anak gitu. Calon gitu. parent pun perlu gitu. Perlu, karena tadi sebagai upaya preventif, Iya. sedia payung sebelum hujan gitu ya. Oh, jadi tahu gimana ya? Tahu, termasuk calon ayah ya tadi ternyata dia harus membawa bendera yang menetapkan, yang menentukan, dan sekaligus dia menjadi arah gitu ya buat istri dan anaknya gitu. Dan di sini kedepannya seperti apa, pendidikan anak mau dibawa kemana gitu ya. Dan akhirnya nanti kalau bunda adalah sebagai eksekutor ya Pak Dandi ya gitu. Jadi kalau bicara ini pengasuhan anak nih, yang membuat kurikulum itu harus ayah. Ayah. Mau dijadikan apa nih anak kita gitu ya, misalnya mau dia bawa ke arah mana anak kita, itu ayah yang menentukan. Betul. Kita akan aku pengen anak kita menjadi seperti ini. Nah baru disusun lah. Oke, supaya menjadi seperti itu bagaimana caranya? Ada kurikulumnya dia bikin. Kata si ayatnya kia. Oh nanti kuliah di dia misalnya, boarding dulu atau apa segala macam, dia harus nyusun dulu. Betul. Nanti yang melaksanakan adalah si ibu. Ya. Yang melaksanakan. Yang melaksanakan hariannya dulu. Hariannya oke. misalnya. Pengawasan. Ya, betul. Pembinaan. Pembinaan. Betul. Ya Tapi- termasuk pemantauannya Pak Pemantauan. Dandi ya. Jadi si ayah tetap memantau, dia sebagai konsultan. Ya, gitu. Jadi Pada dia nanti. tetap terlibat Ya, gitu. Tapi yang daily melakukannya itu si ibu. ya. Begitu ibu kebingungan, ya ini si anak tapi begini loh. Padahal dari ayah guidance-nya Guidance-nya seperti ini. betul. Mesti diapain dong ayah? Nah si ayah terlibat lagi. Betul. Gitu. Misalnya Betul. saja Birutnya bapak. ya. Direktur operasionalnya ibu. Betul, gitu. betul. ya. Ya kurang lebih begitu. Akhirnya misalnya contoh konkret lah. Misalnya kalau dalam kami, karena kami muslim ya, basicnya misalnya pelatihan itu kan pelatihan sholat dimulai dari usia 7 sampai 10 tahun gitu ya.
Nah di sini ayah itu sudah mendelegasikan ke ibu, Bu, anak kita udah 7 tahun, katakanlah tadi Arfi ya, kita udah jelang 8 tahun, ini mulai dilatih sholat gitu ya. Itu kan dia 3 tahun ke depan Arfi udah dikenalkan sholat, bagaimana dia juga tadi ditunaikan bagaimana mengenal Allahnya dengan berkisah. Dia supply lah si ayah dengan berbagai macam ilmu ya yang didapatkan, apakah buku, apakah beragam hadis gitu. Dan di situ ada transfer knowledge ya antara suami ke istri gitu. Jadi istri tidak kebingungan lagi mencari-cari tuh dari mana ini guidance-nya gitu ya untuk menanamkan anak itu cinta sholat gitu. Nah itu tapi di istilahnya disampaikan, oke, Arfi ini 3 tahun pertama adalah untuk sholat misalnya gitu. Lalu berikutnya, oh Kakang, misalnya dia usianya kan udah jelang 10 tahun. Nah berikutnya lagi, kalau Kakang ini bukan lagi dia untuk sholat, tapi nanti kalau misalnya ternyata dia meninggalkan sholat, apa nih? Hukuman. Iya, nanti kita bahas hukuman dan konsekuensi itu hal yang berbeda. Tapi di sini bukan hukuman tapi konsekuensi. Kalau saya lebih ke pendidikan itu lebih konsekuensi. Kita bisa bahas ini bisa jadi satu sesi yang berbeda sebenarnya ya. Tapi misalnya itu ayah yang menetapkan bahwa Kakang itu karena udah jelang 10 dan ketika meninggalkan sholat ada bentuk-bentuk konsekuensi di ibu yang kita sepakatin, dan ibu nanti yang bisa jadi salah satu eksekutor misalnya kalau bapak tidak ada gitu ya. Hal itu terus berdialog sebenarnya, walaupun memang bapak adalah pembawa arah dan dia pembuat kurikulum gitu. Dia dengan berdialog, dengan tetap kita bersinergi dua arah gitu, itu sih insya Allah gitu pendidikan itu akan paripurna tadi mengantarkan anak untuk menjalani peran-peran kedewasaan. Betul. Nah, tadi kalau bicara tentang si Tega itu contoh ini ya, gitu. Ketika Arfi sebenarnya kita kenalkan sholat tuh dari usia dini ya, kurang 5-6 tahun ya udah diajak-ajak lah dengan beragam. Tapi kita tidak paksa gitu, ayo sholat ya bareng. Kita dia ini kadang-kadang dia ikut sholat tapi dia nggak wudu dulu. Nggak wudu, biarin aja. Nggak wudu ya. Nggak wudu waktu 5 tahun tuh dia. Tapi aku mau sholat. Iya. Soalnya dingin mami, kalau subuh itu dingin. Iya. Jumatan juga kadang saya ajak nggak mau wudu. Kalau 5 tahun mah biarin aja, yang penting dia happy. Jadi happy menyambutnya dulu aja, bukan benarnya ya, bukan dia mau benarnya sholat dulu. Aja itu sudah hal yang positif. Maunya dulu. Itu dulu ya. Menumbuhkan rasa sayangnya dulu. Nah, saya biarin aja dia. Kadang bangun terus langsung sebelahan di belakang kita sudah ikutan jadi makmum gitu ya. Dia terus seperti itu. Tapi begitu 7 tahun, nah kamu sudah 7 tahun, kamu harus tahu bahwa syarat sholat itu adalah harus wudu dulu. Dan wudunya kudu bener. Gitu. Kita harus ajarin dia wudunya tentu saja. Betul. Jadi ajarin dulu. Nah, kalau begitu 7 tahun nih dia ngantuk langsung berdiri, enggak, kamu wudu dulu. Ayah tunggu. Iya, ayah tunggu. Papa gitu. tunggu aja. Papa tunggu. Tapi kamu harus wudu dulu. Biar kamu bahwa sholat yang benar tuh syaratnya adalah wudu. Gitu. Wudu dulu. Iya, dia Atau wudu. kita bersamain wudunya. Bersamain. Jadi kadang kan kasihan nih anaknya bari tiris ya tunduk, tapi ya harus tega gitu. Tega ketika umur 7 tahun. Nah, gitu. Kapan ayah itu bisa tega ya di 7 tahun karena itu masa pelatihan kan di awal. Supaya dia ngerti bahwa sekarang nggak cuma melatih dia untuk suka sholat, tapi sholat mulai dengan benar. Yang benar. Gitu. Ketika dia telat bangun, dia jadi masbuk, mulai kita ajarin juga. Gitu. Anak kita udah bisa masbuk ya. Kalau dia telat, dia baru ini wudu, kita udah mulai duluan dia wudu, dia masuk masbuk. Ntar kita udah selesai dia masih ada 1 rakaat lagi dia gitu. Udah bisa begitu ya. Udah bisa dia. Gitu. Cuma memang berproses dan memang tidak konsisten. Kadang begitu, kadang ya tadi banyak drama terjadi. Atau enggak sikut-sikutan gitu kan, siapa yang komat, siapa itu juga kita rebutan, ayo komat. Kakak yang komat. Dede, kamu pas ya. Drama banyak juga terjadi. Gitu. Jadi saya gini. Oke. Kan jangankan untuk siapa yang komat, memilih duduk di paling kiri atau paling kanan sebelah saya aja itu pas saya aku yang sebelah papa, aku gitu. Sekarang gini, siapa yang mau sholatnya di sebelahnya papa itu yang komat ya. Nah, baru mulai mikir mulai dia, oh ya dia begitu, aku mau disuruh, aku yang komat, dia langsung gitu. Gitu. Itu kan proses pembelajaran ya. Tapi ya itu, ketika di 5 tahun kita mengajarkan dengan kasar, yang ada dia tersakiti. Dia mengasosiasikan sholat itu dengan kegiatan yang tidak menyenangkan dan sakit ke hatinya. Jadi dia nggak akan suka sama sholat. Jadi biarkan dia
tunggu dulu ya baik, yang penting dia mau lah gitu. betul Gitu. kalau kita Biar aja gegas ngikut dulu gitu ya. ya kita Jadi jangan achievement dulu. ya jangan dulu achievement tadi. achievement Gitu. itu kan penuh dengan indikator keberhasilan ya. Oh anak checklist sholat wudhu, oh bukan itunya gitu. Padahal sebenarnya tadi kunci dari pendidikan adalah kesadaran. Iya. Bukan kesadaran itu bukan dibangun dengan pemaksaan gitu, bukan dengan segala sesuatu yang menyalahi fitrah anak gitu. Kalau misalnya ternyata anak itu di masa penyadaran adalah dibangun dulu rasa cinta sebelum hal yang lain, kita tanamkan dulu aja keantusiasan, rasa mau, semangat itunya dulu aja. Benarnya nanti kita bisa susulkan kemudian dalam proses pendidikan Betul. gitu. Karena kan baru 7 tahun sebenarnya dikenakan sholat kan. Gitu. Kurang Jadi lebih 5 tahun lo begitu. biarin aja Ya. gitu. Biar Nah kalau kita salah, kenalkan kecil-kecil betul. lah ya. Kalau Betul. 10 tahun kan sudah harus, kalau dia salah dicepret gitu kan, Iya. di bagian yang tidak ada tidak konsekuensi berbahaya, lah, gitu, konsekuensi betul. itu. Iya. Nah jadi kudu kalau 10 tahun udah bener. Betul. Jadi nah mulai melatih benernya dari mulai 7 tahun. Iya. Betul, baru Betul. 10 tahun. Nah, mau dikupas sedikit mungkin Pak Dandi karena bagian dari konsep pendidikan Raja Tega ya, antara bedanya hukuman dan konsekuensi Pak Dandi. Apa itu? Jadi kalau hukuman jadi hukum disakiti gitu ya, jadi Iya. dasarnya lebih Konotasinya itu ya. konotasinya Iya. adalah ke angry gitu. Betul, ya. sebenarnya tujuannya Betul. adalah supaya anak itu dia Bertingkah jerak laku dari perilaku sadar yang lawan tidak kita. diharapkan. Iya, gitu. Gitu, kita menghukum supaya anak tuh jerak, kapok gitu, sehingga dia kita menyetop perilaku yang tidak diharapkan. Jadi kalau konsepnya tingkah laku kan, Iya. behavior itu adalah person dikalikan dengan environment. Mm-mm. Nah, fungsinya hukuman itu kita sebagai environment yang mengarahkan anak supaya bertingkah laku sesuai yang kita mau, atau menghilangkan tingkah laku yang tidak kita mau, Mm-mm. gitu ya, diberikan hukuman gitu ya. Pendekatan Pendekatannya behavioristik ya, kalau gitu. di psikologi ya. Misalnya kalau kamu misalnya tadi nggak Reward wudhu, punishment, ada Pak reward Dandi. punishment gitu. Iya. Nah kalau misalnya si apa namanya konsekuensi itu bukan kita sebagai environment. Konsekuensi itu kita mengurus, bukan behavior adalah person dikalikan environment. Ngurusin supaya si person yang berubah. Sadar tadi, Sadar. membangun kesadaran, Jadi, menumbuhkan Kalau kesadaran. konsekuensi internal, Hmm. kalau hukuman eksternal, Oh, gitu. Ya, Gitu ya Bu Dia ya. betul. Jadi kalau hukuman dia bentuk perilaku yang kita inginkan itu adalah dengan memberikan suatu satu sanksi-sanksi Iya. yang sifatnya memang untuk memberikan efek jerak terhadap Iya. perilaku yang tidak diharapkan gitu ya. Kalau konsekuensi sebenarnya tujuannya adalah bagian dari pendidikan di mana kita sadar betul bahwa perilaku yang tidak diharapkan itu harusnya ditentukan oleh keinginan dia sendiri, Oke. kesadaran dia Jadi, sendiri. Kalau kita bicara Bukan motivasinya ya, karena iya, kalau gitu. bicara motivasi, konsekuensi itu adalah internal motivation. Ya, Oke. internal Gitu. motivation. Kalau hukuman lebih sasarannya eksternal Eksternal motivasi. Iya. Gitu. Dia bisa jadi melakukan ke salah satu kegiatan itu dengan takut karena tadi eksternal motivation Eksternal, kan iya. dari luar tuntutannya. Tapi kalau kita tadi lebih ke konsekuensi, Itu ke itu dalam adalah dirinya. ke dalam dirinya. Iya, Diinginkan dia melakukan perilaku yang diharapkan adalah sesuai dengan kesadaran Iya. dirinya, ataupun dia tidak melakukan sesuatu perilaku yang tidak diharapkan oleh Iya. lingkungan atau sosial atau norma agama karena juga didasarkan kesadaran dirinya, yaitu internal motivation. Yes. Contoh nyata biar kebayang. Iya. Nah, misalnya fenomena kemarin juga salah satu yang datang ke kami adalah fenomena bullying. Bullying. Ya, Oh, itu iya, ada iya. kelas 4 SD. Itu bullying kan marak sekali. Kami Aduh, juga ngeri beberapa ada self healing terapi ya dengan salah satunya menggunakan DEP gitu ya dari Ibu Yuli. Ini itu hampir kurang lebih anak SD, SMP terutama SD dan SMP, mereka salah satu luka batinnya adalah bullying. Bully. Gitu. Itu udah luar biasa ya gitu. Butuh Terus kita terapi itu kemarin 1000 orang itu. Bully Apa verbal. iya, verbal, fisik, fisik. ada juga seksual. Kalau yang kami Seksual. tangani sampai seksual bullying gitu. 60% kali Bu Dia ya. Iya, kurang lebih 60% teriakannya adalah dia tentang jeritan hati, sakit hatinya bagaimana dia dibully oleh Dibully oleh teman-temannya. orang gitu. Sehingga dia Apakah nggak bisa fisiknya, apakah melawan. dia Melawan. psikis Tidak berdaya. gitu ya. Nah, balik lagi bagaimana konsep konsekuensi dan hukuman terhadap bullying. Katakanlah
dari yang kami pernah tangani yang dibully itu sebagai pembulinya itu akhirnya ada beberapa orang itu dihukum. Kalau konsepnya hukuman, dihukum itu adalah dengan dia menggosok WC kelas selama seminggu. Terus dia juga membersihkan sampah gitu ya. Lalu dia juga dijemur. Bagus lah. Gitu ya, dijemur di panas ya, ketika panas ya, dijemur. Konsepnya itu hukuman. Anak Eksternal. apakah bisa jerak? Bisa jadi. Tapi anak juga bisa tidak jerak, bisa jadi. Betul. Gitu ya. Nah, kalau saya akhirnya berkonsultasi termasuk dengan kepala sekolahnya, ini yang terjadi di satu sekolah gitu ya, SD. Jadi ini actual Kasus Nyata gitu ini ya, ya. nyatanya. SD lagi. SD, ini SD kelas 4. Betul. Saya sampaikan itu betul hukuman, efek jerah betul. Tapi alangkah baiknya sebenarnya yang pertama dan utama adalah menumbuhkan kesadaran gitu ya. Saya bagaimana sih kita untuk menyetop perilaku bullying adalah kita cari tahu dulu akarnya kenapa sih terjadi bully di anak-anak yang kelas 4 SD loh. Kenapa gitu sih ya. anak itu tuh Kurang mau ngebully temennya. temennya? Nah, akhirnya kami juga salah satu konsepnya kami menyadari betul fitrah anak itu suci ya gitu, tapi di situ terkikis adalah fitrah tadi cinta dan empati kepada sesamanya, sehingga menganggap bisa jadi akhirnya bergeser, ya udahlah hal yang lumrah yang lain pun melakukan kok gitu ya. Dan akhirnya yang kami sorotin di individunya tadi kan, balik lagi harus kita personalnya nih yang kita otak-atik, bukan hanya eksternalnya, personal pembulinya gitu. Kami ngelihat ternyata supaya muncul motivasi internal. motivasi Pembulinya ini satu internal. orang. Ada empat orang yang kami tanganin. Akhirnya kami ngelihat kayaknya kok banyak luka batin dalam arti haus kasih sayang sebenarnya, attachment yang nggak tuntas. Berarti karena ini ibu faktor bekerja, keluarga juga mungkin ya? faktor keluarga balik-balik Oh, lagi iya, gitu. iya. Ternyata banyak attachment yang kopong, yang dia akhirnya kesepian gitu, dia ya dengan jail-jail yang seperti itu gitu yang keluarnya. Attachmentnya Gitu. belum kelar. belum kenyang, gitu, belum belum tuntas kenyang dia. gitu, sehingga Gitu. dia mencari berbagai hal untuk menarik perhatian lingkungan gitu. Dan akhirnya kami menarik ini, kayaknya yang terkikis, yang miskin adalah cinta dan empati terhadap sesama. Nah, why not konsekuensinya adalah kita menimbulkan atau menumbuhkan kembali sifat-sifat penuh kasih sayang dan empati anak-anak ini terhadap sesamanya. Jadi bentuk-bentuk konsekuensi yang diterapkan adalah kami bagaimana dia itu menjadi salah satunya penjaga kantin sekolah. Dia melayani. Akhirnya salah satu tugasnya dia setiap ada kantin kan, makan siang misalnya ya, ada snack time. Nah, dia di situ melayani. Itu Bagaimana internalnya malah ya. internalnya memotivasi Iya. Jadi dia supaya akhirnya internal gitu. diolah, eksternal diolah. Iya, Iya, dia iya. kasih sayangnya akhirnya tahu gitu ya, bahwa ternyata dia melayani, terus dia juga di situ menegur, menyapa gitu ya itu. Lalu berikutnya juga dikasih PR lagi oleh kami, bentuk konsekuensi adalah untuk menumbuhkan empati dengan dia ditugaskan setiap hari dia mencari teman yang sendirian, yang sepi, tapi biasanya dia dibully, sekarang diajak ngobrol. Diajak Oke. ngobrol sama Iya. dibully juga. Tapi jadi pembulian Kan sendiri. biasanya yang dibully itu Iya, yang ada ininya loh, ada tipe-tipenya gitu ya. kan ya. Tipenya tuh yang vulnerable, yang sendirian, yang badannya Sendiri, kecil, Iya. yang pemalu, temennya gitu kan. iya. Itu yang jadi Diem korban aja. biasanya kan. Jadi Yang saya rentan kasih, bullying. Yang iya, rentan bullying. Nah, rentan sekarang justru bullying. dia harus mendekati Iya. seperti itu. yuk di kelas kamu 25 Gitu. orang, siapa Cari, yang coba. yang bahkan yang dia bully pun kamu deketin gitu. Yang Kamu cupu. cari tahu ya yang Yang cupu, cupu termasuk deketin. yang sering dia bulinya, kamu deketin gitu, ajak ngobrol, hobinya apa, Betul. ajak main kayak gitu. Akhirnya dia salah satunya lagi, akhirnya orang tuanya pun, Bu, kayaknya saya akan memotong uang saku gitu ya, dan uang sakunya itu diberikan ke panti asuhan. Gitu sudah. dia. Tapi maaf, ini orang tuanya sadar bahwa anaknya Sadar. pembuli. Sadar Jadi sekali dipanggil itu. ya ini orang Dipanggil Orang tua karena itu orang justru. tuanya yang konsul ke kami ke Iya, orang tuanya resah juga ya. Resah, Karena ada betul. beberapa kasus juga Betul. yang orang tuanya juga nggak. ya. care ya. Terima, iya. Kalau ini yang memang dia Memang support care, juga support. betul. Nah, Akhirnya contoh kasus lain juga betul. ini yang anak SMP ngerokok. Ya, Oh. Ketangkep nih ngerokok. kan perilaku tidak diharapkan ya. Itu diharapkan gitu ya, ya. gitu ya. Kan biasanya apa yang dilakukan?
jemur di depan sekolah gitu Ya. hormat ke bendera, Iya, bendera. gitu ya. Sebenarnya kayak gitu nggak ini ya, nggak works ya, ngapain gitu Nggak nggak terlalu ada. membantu. Sementara sih kalau work pun sementara jaraknya ya. Tadi Dikit karena ya. faktornya faktor eksternal Iya. gitu. Sebenarnya yang diharapkan apa, supaya dia tidak merokok kan, Iya. dan tidak mengajak yang lain gitu kan. Mm. Tingkah laku yang diharapkan kan itu sebetulnya. Kalau kita oke, kamu sekarang gosok WC, dijemur segala macam, iya dia lakukan, dan jadi yang dia adalah ketakutan nanti kalau dia melakukan itu akan kena hukuman seperti itu gitu. Iya. Ya. Diharapkan dia tidak bertingkah laku lagi. Hmm, Tapi pada kenyataan tetap aja bertingkah laku. betul. Akan lebih work ketika ya udah kamu ngerokok, oke, sekarang gitu ya. Konsekuensi yang dilakukan ke dia adalah kamu harus berkunjung ke rumah sakit yang Rokok. paru-paru. Oh, Paru-paru, rokok dulu. iya. Ya, yang kamu bikin tulisan tentang itu. Hmm. Dia bikin tulisan tentang itu, bahaya merokok tuh apa Mm-mm. gitu. Dia harus bikin tuh Esai. esai tentang itu, Iya, pasti. nanya-nanya ke dosennya, ke dokter di sana segala macam. Mm-mm. Nah, habis itu dia harus menjelaskan di depan kelas. Saya berkunjung ke rumah sakit ini dan ternyata saya meneliti tentang apa itu bahaya merokok. Dia jelasin tuh di situ. Aha. Akhirnya dia juga baru kan, wah ternyata begini ya bahayanya. Iya. Selain dia sendiri jadinya secara internal, aduh sih Kena. oke gitu ya. Kan yang Iya. lain juga teredukasi gitu. Iya, iya, iya. Itu kan konsekuensi, itu bukan beda dengan hukuman tadi Iya. gitu. Iya. Oh, Gitu. bagus itu, betul. Betul. Gitu. Jadi selaras ya dengan Iya. perilaku memang yang tidak diharapkannya itu. Akhirnya yang terbangun adalah internal motivationnya, sehingga dia tidak melakukan perilaku itu bukan karena takut oleh hukuman yang menanti dia, tapi karena dia oleh kesadaran dari Iya. dalam Betul. dirinya. Jadi tetap Gitu. ya eksternal internalnya tetap harus ada Betul. hubungan dan Dengan konsekuensi porsi yang tadi ini ya. Iya. Dengan Kayak porsi. tadi tentang sholat, Mm-mm. anak itu sholat bukan karena takut dimarahin si bapak, Iya. Mm-mm. tapi kan kayak kita tanamkan dari awal kecintaan terhadap Allah. Hmm. Itu kan dari awal, Iya. Iya. nggak bisa instan, itu mah dari umur kecil gitu kita Hmm. tanamkan tentang kecintaan ke Allah, Iya. sehingga dia tahu bahwa kalau tidak sholatnya bukan karena takut dimarahin kita, Mm-mm. Hmm. tapi nanti kita nggak dapat kasih sayang dari Allah. Hmm. Iya. Benar-benar. Karena ini bentuk syukur loh, kita dikasih segala macam nih, Ini gitu semua dari ya. Allah ini. Iya, semua Nah. dari Allah loh sayang, yuk kita berterima kasih ke Allah gitu. Itulah yang memang butuh tidak instan ya, karena Iya. mendidik itu tidak bisa mendadak. Betul. Nggak bisa Nah, langsung. didik tidak bisa mendadak tuh ya. Iya. Gitu. Jadi Dipantik dengan dipantik Cantik. mendidik tidak bisa mendadak. Jadi oleh karena itu harus ada apa? Proses. Dicicil lah. Ya, Dicicil lah proses. semua ketegaan-ketegaan itu dari istilahnya ketegaan porsi yang kecil dulu, baru Ya. nanti baru bisa. Walaupun memang buat saya mau sampai kapanpun kita ini adalah anak kecil untuk orang tua Betul. kita ya. Jadi tapi ya tetap namanya hidup mah harus ditega-tegain lah. Ya, iya. Nah, untuk itu Kang Dani sama Teh Dia ada nggak statement terakhir biar bagaimana ketegaan ini, saya nggak bisa bilang ini akan mulus juga ya, namanya pasti ada pergolakan, namanya pergolakan hati. Namanya manusia ke manusia kan pasti ada pergolakan hati, tapi cara yang ideal lah, statement terakhir, cara yang ideal biar saya juga pasti biar tidak ayah tega. ibu menerima konsekuensi ya. Heeh. Secara internal kan ya udah deh nerimain, harus tega. Karena tadi bicara raja tega, terus terang saya adalah ayah yang menurut Tetegaan. saya tetegaan. Heeh. Saya orangnya memang nggak tegaan sama siapapun, Mm-mm. apalagi sama anak. Aduh, jadi saya ini ada input banget, bagus banget. Jadi saya ini salah selama ini gitu, karena terlalu hampir seperti yang tadi Kang Gani bilang, Lebih banyak sisi memanjakan. femininnya. Nah, kayak gitu. Saya Silakan. malah jadi takut. Ya. Maka Jadi harus dilihat sih di mana kita harus tega, kapan, di mana gitu ya, dengan caranya. Jadi nggak kita tega terus, Iya. nggak. Karena fleksibel ya Kita Pak fleksibel, Dandi. kita harus Iya. tahu di mana kita mengeluarkan teganya, di mana kita memang berkasih sayang. oke. Apalagi ketika anak masih masa-masa yang Pengasuhan. tadi, Bukan itu mah kasih pendidikan. sayang memang gitu ya. Aha. Tapi ketika kita udah hal-hal yang prinsipal gitu ya, nah kita harus tega, mau nggak mau harus tega. Iya. Kayak tadi kan saya, oh ini masalah tanggung jawab gitu. Kamu harus tahu, laki-laki harus punya tanggung jawab gitu. Maaf, untuk kali ini papa harus tega gitu. Karena aku harus mengajarimu untuk bertanggung jawab gitu. Betul. Iya. Titik di mana masalah itu harus dihadapi, Gitu. Iya, bukan betul. dihindari. Betul. Gitu. Itu kan Ah, iya, salah iya. satu poin Dihadapi. penting banget, betul, dari ketegaan.
Nah, disampaikan juga Pak Dandi bahwa ternyata tujuan pendidikan adalah proses menuju kedewasaan. Iya. Dan di kedewasaan itu hidup penuh dengan tega loh, gitu. Nah, Dan benar. kita itu tidak selamanya kan orang tua bisa mendampingi. Betul. Betul. Kapanpun anak itu menghadapi berbagai Suatu penempaan saat kita kehidupan. nggak ada. Iya. Gitu. Jadi tempaklah gitu ya anak itu dengan ketegaan di rumah, dengan tega pada tempatnya, Iya. tega dengan tetap penuh rasa cinta, Iya. gitu. Tender love, tadi tender love, tough love, yang pada tempatnya, pada timing yang tepat, pada kadar Porsi. yang tepat, gitu. Dan memang sesuai dengan tujuan pendidikan. Tidak terlepas bahwa apapun perilaku kita teganya itu tender love, lalu juga tough love itu adalah sesuai dengan porsi pendidikan anak dan sesuai dengan kebutuhan dari jiwa anak, sehingga anak mendewasa dan siap dia untuk mengarungi berbagai kehidupan. Goal dari pendidikan yang tega pada tempatnya adalah anak memiliki resiliensi yang baik. Resiliensi itu adalah anak ketika dia mengalami kegagalan, kekecewaan, dia Tapi bisa tetap bangkit bisa bangkit lebih lagi. tinggi, dia tetap Melompat tangguh, lebih tinggi. gitu. Tangguh. Melompat lebih tinggi karena kehidupan tidak bisa dihindari tanpa rasa tega. Itu Nah, dia. gitu ya teman. Jadi untuk yang sedang menghadapi usia-usia labil menuju dewasa, percayalah bahwa ada sisi hidup tuh yang memang kita harus tega, mau Betul. tidak mau. Namanya pilihan ya. Mudah-mudahan Karena dunia nyata pun kadang-kadang sangat tega. itu Betul. kalau kamu terbuai dengan dunia maya, si ini Aduh. pamer ini, si ini punya Nggak ini, ada itu ya. nggak ada. Nggak. Percayalah bahwa itu semua pencapaian yang dari idola kamu di dunia maya itu lahir dari ketegaan-ketegaan yang dia lakukan. Betul. Yes. Pikirannya gampang hidup. Makanya Susah loh. makanya kita mahal. Jadi pilih harus punya tega, gitar, gitu. pilih punya anak. Punya gitar. Enggak, karena kan anak udah punya. Iya. Jadi saya kan butuh nambah. nambah gitar Iya, buat kalau- nambah rezeki buat anak Oh, iya, gitu. kalau nambah- Supaya nanti bisa nambah anak gitu kan. Oh iya, nama anak lah ya, dari istri pertama lah ya. Iya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan terlebih lagi jangan jauh-jauh deh. Mudah-mudahan saya dan Tom jadi rada tegaan sedikit lah. Harus ya, gitu. benar. Ini ngeliat. Ini ilmu banget pagi ini saya luar biasa. Karena tugas kita Tom kayaknya memang cuma tega, nanti dibasuhnya sama bunda. Betul, Gitu kan betul. biasanya begitu kan Iya. katanya tadi ya. Alhamdulillah. Nah udah kalau luar begitu biasa. terima kasih loh Kang Dandi sama Teh Dia Siap, atas sama-sama. ketegaan-ketegaan. Ini sesuatu Meracuni banget ya, meracuni orang Ini- tua supaya tega. Iya, tapi ini racun yang bermanfaat ini. Ya, Bermanfaat. betul. Ini Racun baik ini. Racun baik. Saya juga Racun baik. tadi ngabarin istri saya, Bu, dengerin nih, Bu. Nah, Oh. jadi sampai diem di mobil nih. Oke. Oh nanti yang belakang pada Terima klakson Bu. kasih. Udah parkir. Oh udah parkir. Iya, Saya iya, bikin. iya. Nah sekali lagi untuk teman Mara, jadi selama hari Selasa itu ada All About Psychology with Dandia. Teman Mara nggak cuma bisa dengerin streaming atau dengerin di mobil dan segala macam. Teman Mara juga bisa datang kalau ada Mau langsung konsultasi datang ke sini, silakan. Silakan. Heeh. Silakan untuk yang sudah mulai berumur silakan Kang Dani sama Teh Dia, untuk remaja putri silakan ke kita ya. Iya, Tom, ya. boleh. Remaja putri silakan. Remaja putri. Iya, silakan Mahmud ke kita. kali. Enggak serius. Oke. Tapi teman Mara bisa datang ke sini. Betul, ya. betul, sangat Pokoknya dari bisa. jam 7 sampai jam 9. Ya, kita bisa konsul, bisa ngobras ya, Ngobrol, ngobrol langsung santai di aja. sini. Iya, selama Dan di terima sini. kasih buat ayah bunda dan calon ayah bunda ya yang udah mendengarkan. Terima kasih Ada banyak. di Hebat ya, komunitas parenting Hebat ya. Ada juga komunitas talent talent mapping, mapping. teman-teman kami di FB luar biasa menyimak. Terima kasih kebersamaannya hari ini. Alhamdulillah. Semoga ilmunya bisa dimanfaatkan. Ya. Amin. 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 Ya Rabbal Ya. Alamin. Ketemu lagi minggu depan pastinya. Ketemu lagi minggu Iya. depan Iya. dengan topik apa yang mungkin yang lebih tega lagi. Lebih seru lagi. Tapi nah kita juga harus tega Tom untuk meninggalkan teman Mara. Ah, Karena udah jam segini. betul, Mau betul, tidak mau. betul. Kan Tapi harus besok jemput kita ketemu anak. lagi ya. Besok ketemu lagi. siap. Karena malam nanti saya tidur sini. Saya latihan. Oh, iya, iya. Sampai jam 10. Oh, iya, lupa. Ya, Ya. Tuan Mara, jadi terima kasih sekali lagi Kang Nani Teh Dia. Ya, Sehat-sehat sama-sama. selalu. Kang Ian, Kang Tonton, sama-sama. Sami-sami. Ya udah kalau begitu Ian Kala pamit. Tom the Titans juga pamit. Sampai jumpa besok lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada beberapa yang nanya, kita sambil ini aja. Ini ada teman-teman yang komen. Oh ya. Atur nuhun teman-teman yang sudah nonton ya. Dewi
Ini ada Dewi, ada Kang Amin. Kang Amin bilang, Iya. Kang Dadi mirip almarhum Ustadz Arifin. Amin. Ilmunya lah Kang Ari. Ilmunya, halo bro. Iya. Gitu Amin. Nih Iya. kata Ustadz Virus, kesimpulan Oh, iya. saya, TM bukan basis parenthood tapi basis profesi. Menjadi ayah bunda bukan profesi, tapi menjalankan amanah kodrati. Setuju Amin. banget, Betul, setuju banget betul. Ustadz Ferus. Ini Cici, halo Cici. Cici. Kumaha Iya, Kang Ari, Arif, Wawa, Damang, Damang, Wawa, Wawa, Om Ferry, Teh Mbak Rini, ada Kang Rini. Gada. Oh, Nama Kang Kang Gada Gada. di Garut, Kang Gada. Iya, Kang Teh Gada di Garut. Elma. Mohon Kang Gada. Sukses Teh Elma. sekolah alamnya ya, Sajogjanya ya. Iya, Sukses ya. Sayogja. Iya, sama Kang Sama Firman. Kang Firman, semoga lancar. Kang Gada nuhun. Nih, saya sangat bermanfaat untuk menyadari akan akibat hukuman dan bullying terhadap anak-anak masuk Tuhan. Betul, Teh Rini. Oke, Hatur iya Teh Rin. nuhun. Nih, Iya. Kang Ini ini udah yang Pak bisa Ustadz lagi. kemarin. Iya. Reward and punishment menumbuhkan ketakutan dan Yes, dendam. betul, betul. Rule dan konsekuensi menumbuhkan kesadaran akan hak, kewajiban, tugas dan wewenang dan tanggung jawab. Betul, setuju Makanya banget tadi Ustadz. internal jadinya si Iya, ini iya, itu. iya. Ada Sulis, halo Sulis, Iya. ada Om Fauzan. Iya. Dina lagi di Semoga mabrur bre Mabrur ya, ya, Teh Dina Dina. nyungkeun doana. hatur nuhun. Iya. Nih, dia lagi di Mina. Masya Allah, Masya iya. Allah. Hatur nuhun pidoana, Bu. Mhm. Mantap Bu dia. Tega Yes. Tega should be with love, not without love. Yes. Betul, Iya, setuju. setuju banget. Om Sam, Om Andreas, Iya, Om Rudi, Rudi, halo. temen SMA 3. Nih, Om Alfi Maudin ya, Kang udahan. Alfi, Iya nih ya, Kang, yang di minggu depan ya. Banjar. Minggu depan ya, Kang. Izin share, monggo silakan. Silakan Mangga, mangga. Kang Alfi. Iya. Ini Kang Aziz kami lumayan sejam. Iya, hatur nuhun Hatur nuhun sadayana ya. sadayana, sampai Oke. ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi